Waktu itu kami ibaratnya ekonomi kami yang tinggi, yang bagus gitu. Karena ada problem seperti itu, kita tiba-tiba jadi turun. Bapak bilang, udah deh kita pindah dulu deh ini, karena ini rumah kan udah dijual, kita udah nggak bisa tinggal lagi. Akhirnya kami dapat kontrakan. Pertama baru kepikiran, ternyata di rumah itu adalah kuburan Cina yang diratakan, sedangkan kanan kiri itu ternyata kuburan Cina. Mungkin 2-4 hari setelah kejadian aku ngelihat bara api meledak itu, ibu mulai sakit. Dan sakitnya itu setiap jam 2 malam. Yang dirasakan ibu adalah perutnya ibu rasanya panas, dan tenggorokannya tuh seperti dehidrasi yang parah gitu kan, pasti kering terus sakit kan tenggorokannya. Seperti itu. Itu tiba-tiba? Iya. Ambulan datang dong. Ada kakakku juga udah datang, semua tetangga-tetangga udah pada ngumpul di situ. Di situ ada 2 tenaga medis yang tadinya gini dipegangkan ibu kan. Mereka udah bilang gini, geleng. Mereka nggak ngomong apa-apa, cuman mereka geleng. Maksudnya mereka ngasih kode gitu. Kakak naik ke ambulan, ikut. 1 jam setelah itu ambulannya nggak balik, tapi yang balik adalah mobil jenazah. Nah setelah dirembuk ternyata jenazah ibu nggak bisa dirawat oleh tempat jenazahnya karena memang ada peraturan seperti itu. Mereka menganggap ibu itu sudah bukan bagian dari kelompoknya lagi karena memang ibu udah nggak pernah beribadah. Terus dengan berbagai pertimbangan, aku juga bilang di depan banyak orang, kalau aku udah mualaf. Aku juga bilang karena aku udah muslim, aku pengen ibu dikamanin aja gitu. Akhirnya ibu dimakamkan secara Islam. Ini bro, gini, tadi malam itu kan tidurnya jejer-jejer kayak sarden tuh, jejer-jejer. Yang mereka rasakan itu, mereka tuh seperti ketempelan besi dingin. Di sebelah dia ada satu sosok pocong berwajah ibu. Halo pasukan Lantar Malam, teman-teman pasti udah sering dengar pepatah surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ya karena memang seorang ibu itu sangat berjasa ya bagi hidup kita. Beliau mengandung, menyusui, melahirkan dan membesarkan kita. Tapi gimana rasanya kalau ibu kita itu diisukan gentayangan jadi pocong dan meneror satu desa. Dan kisah ini itu pernah dialami langsung sama narasumber kita malam ini, yang mana katanya setelah ibunya meninggal, para tetangganya banyak yang mengaku diganggu oleh sosok pocong yang wajahnya mirip almarhumah dari ibunya. Kisahnya seperti apa? Langsung aja kita tanya. Sudah ada narasumbernya, namanya Mbak El. Mbak El, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mas Jamal. Baik ya? Iya, baik. Alhamdulillah. Mbak El, mohon maaf sebelumnya. Ini katanya almarhumah ibu dari Mbak El meninggal lalu gentayangan jadi pocong. Benar? Iya, itu menurut beberapa kesaksian tetangga dan kesaksian teman-teman dari kakak aku juga yang mereka lihat seperti itu. Memang iya. Tapi menurut aku itu bukan ibu sih Mas. Seperti itu. Oke, berarti itu banyak yang menyaksikan ya katanya ya. Iya, benar. Tapi menurut Mbak El sendiri, apa yang menyebabkan ya kejadian itu atau fenomena itu bisa terjadi gitu? Menurut Jadi Mbak El penyebabnya? Ibuku itu kan non muslim. Ketika meninggal itu dimakamkan secara muslim dan meninggal pada hari Sabtu. Mungkin itulah yang menyebabkan ibu, mungkin ada sosok-sosok yang menyerupai ibu. Jadi menampakkan diri kepada beberapa warga dan meneror warga. Seperti itu. Memang kenapa meninggal di hari Sabtu? Karena menurut kami masyarakat Jawa sebenarnya sih tidak semua, tapi ada masyarakat yang menganggap bahwa orang yang meninggal di hari Sabtu itu hari yang kurang baik gitu. Mitosnya di sana? Iya, mitosnya seperti itu.
Tapi sebenarnya sih ya di hari apapun tuh ya, baik Iya. tergantung sama ini ya masa hidupnya lah, itulah yang paling penting ya. Oke. Mbak El, ini mohon maaf sebelumnya sudah diizinkan untuk cerita ini? Udah. Sudah? Udah. Oke. Ya udah kalau gitu buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Mbak El, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam atau juga bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak El, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai. Jadi pada tahun 2005 sampai 2006 itu, waktu itu saya masih SMP, masih kelas 1. Bapak itu kerjanya di proyek, jadi field supervisor gitu, kayak pengawas lapangan, tapi juga dikasih amanat untuk pegang uang mandor gitu kan, Mas. Nah, pada saat itu, kami tuh sekeluarga udah merasa Bapak ini sepertinya kok jalannya mulai nggak stabil, terus kalau misalkan motoriknya udah mulai, berkurang gitu kemampuan motoriknya, megang gelas kadang jatuh. Nah, lama-kelamaan Bapak ini sakitnya tuh lebih parah gitu, jadi dari sebelumnya yang tadinya cuman megang gelas jatuh, terus kayak jalannya sempoyongan, terus ada kala Bapak itu nggak bisa berdiri, jadi Bapak kena stroke ternyata. Bapak kena stroke, akhirnya Bapak harus istirahat, jadi nggak bisa kerja, Bapak tidak bisa kerja, Bapak tidak bisa berkegiatan, Bapak harus bed rest. Kerjaan Bapak akhirnya kan nggak bisa dijalankan kan, karena kerjaan Bapak kan di proyek kan harus di lapangan, harus jalan, harus itu kan akhirnya kan nggak bisa. Terus Bapak mikir gini, kalau Bapak berhenti itu kan sayang banget ya kerjaannya Bapak. Terus Bapak dengan tukang-tukang juga hubungannya bukan sekedar hubungan antara supervisor dengan tukang, tapi juga hubungan pribadi. Kayak misalkan setiap kali lebaran Bapak itu dikunjungin sama tukang-tukangnya, jadi hubungannya itu sangat baik sekali. Terus Bapak mikir gini, kalau misalkan saya tinggal terus nanti gimana nasib tukang-tukangnya gitu. Terus Bapak mikir, gimana kalau saya nyari pengganti aja ya, pengganti untuk menggantikan posisi Bapak saat itu. Terus Bapak mikirnya gini, kalau dilempar ke orang lain yang nggak dikenal kan sayang, nyari deh orang yang terdekat gitu kan, temennya Bapak sendiri, karena saat itu Bapak punya temen yang nganggur juga kan. Terus dimintalah itu temennya untuk menggantikan posisi Bapak saat itu. Kemudian yang dikiranya Bapak itu kerjanya bagus si orang tersebut, ternyata long story short, orang ini ngambil uang perusahaan. Jadi uang yang dibawa yang seharusnya untuk bayar tukang, bayar mandor. Kalau proyek besar kan pasti kan nggak cuma 10-20 orang, pasti kan ada ratusan orang kan. Sedangkan itu dibawa tuh sama orang tersebut. Bapak kan mikir, ini kalau misalkan tukang nggak gajian kan kasihan. Sebenarnya itu bukan tanggung jawab Bapak, kan itu tanggung jawab perusahaan yang itu kan. Tapi karena Bapak punya beban mental dan beban moral ke para tukangnya yang udah kenal secara pribadi itu, Bapak akhirnya mikir, ya udah deh kita jual aja asetnya. Dan itu waktu itu kami ibaratnya ekonomi kami yang tinggi, yang bagus gitu. Karena ada problem seperti itu, kita tiba-tiba jadi turun. Semuanya habis, aset kami kayak rumah, kendaraan, tanah, terus juga bahkan sampai perabotan pun yang di rumah tuh dihabisin semua, karena memang kami tuh memang habis-habisan saat itu. Karena aset kami udah nggak ada, kami tuh udah nggak punya apa lagi, bahkan rumah tempat tinggal kami pun dijual. Akhirnya kami kan nggak punya tempat tinggal dong. Pada tahun 2009 itu kan Bapak kan masih sakit itu saat itu. Bapak masih sakit, Bapak masih pakai kursi roda, jadi belum bisa untuk kerja kan Mas. Jadi nggak punya penghasilan sama sekali. Kami pun untuk bayar kontrakan kami nggak ada uang gitu. Jadi ada saudara yang minjemin 1,5 juta, kami cariin Bapak nyariin kontrakan yang harga 1,5 juta waktu itu di Semarang. Akhirnya tahun 2009 itu kami dapat kontrakan.
Oke. Tapi saat itu kami nggak dikasih tahu tuh, orang keluarga kami nggak dikasih tahu apakah kontrakannya di mana, seperti apa. Bapak nggak cerita sama keluarga. Pada hari Minggu saat itu pada tahun 2009, Bapak bilang udah deh kita pindah dulu deh ini, karena ini rumah kan udah dijual, kita udah nggak bisa tinggal lagi. Tukang-tukangnya Bapak pada datang, pada bantuin angkut-angkut barang yang masih bisa diselamatkan kan. Terus juga disewain pick up. Jadi kami pun udah nggak punya apa-apa lagi, malah tukang-tukangnya yang sayang sama kami gitu pada bantuin, ya pada nolongin. Terus waktu itu namanya saat itu aku masih SMP ya, aku kan nggak ngerti, maksudnya urusan orang tua kan aku nggak ngerti ya. Ya udah ikut aja gitu hari Minggu, naik pick up. Kenapa jalannya yang tadinya kita melewati jalan gede yang ada aspalnya, terus lama-lama jalannya itu tiba-tiba jadi jalan yang sempit, ke arah jalan yang terpelosok. Kami nggak ngerti ini sebenarnya dibawa kemana sih gitu kan. Sampai akhirnya jalan itu udah mentok jalan terakhir, jalan buntu. Pick up-nya turun di situ, pick up-nya berhenti di situ. Terus kami suruh jalan, udah deh turun di sini gitu. Aku bingung kan, kok turun di sini, terus rumah kita mana? Sedangkan kanan kiri itu ternyata kuburan Cina. Kanan kiri ada bongpai, ada pohon besar, rumputnya itu setinggi orang dewasa. Kami harus jalan lagi yang tadinya kami tempatnya tuh banyak tetangganya, apa kita bener-bener sendirian, nggak ada siapa-siapa di situ. Dan jarak antara jalan terakhir, jalan yang tadi jalan buntu itu sampai ke rumah kami tuh cukup jauh, sekitar 500 sampai 600 meter. Kami harus jalan kaki melewati kanan kiri kuburan, pohon-pohon jati, pohon sengon kayak gitu. Terus waktu aku lihat rumahnya, ternyata rumahnya belum jadi, masih sekitar 60% jadinya. Temboknya masih tembok batu bata, lantainya tuh lantai plesteran biasa kayak gitu. Syok dong kami kan syok. Bapak nggak bilang dulu. Terus hari pertama di situ kan, ya udahlah kita menerima karena itu kan darurat ya. Betul. Terus hari pertama baru kepikiran, ternyata di rumah itu tidak ada listrik. Tidak ada listriknya. Jadi pal listrik pun belum masuk di situ gitu. Karena kami nggak punya tetangga, kami satu-satunya rumah di situ. Jadi itu adalah kuburan Cina yang diratakan, dibuka lahan yang nantinya akan dibuat sebuah perkampungan baru. Tapi karena mungkin belum laku atau gimana, jadi baru satu aja nih rumah kami nih yang dibangun nih. Jadi situ satu aja. Nah, hari pertama di situ kan gelap-gelapan tuh. Nggak terjadi apa-apa dong. Udah biasa, kami capek gitu, kami tidur segala macam dalam keadaan gelap. Saat itu kan tahun 2009 berarti aku sekolah kan Kak. Nah terus Bapak mikir, ini kan nggak bisa kayak gini terus. Kita harus punya listrik. Kalau kita ngajuin listrik, minimal ada beberapa kakak dulu, harus ada beberapa rumah di situ baru bisa ngajuin pal listrik. Oh iya. Sedangkan kalau di situ rumah kami sendirian kan satu-satunya. Tinggal di situ berapa orang total? 3 orang. Bapak, ibu, sama aku. 3 orang. Terus hari kedua, Bapak mulai mikirkan ini gimana sih caranya biar kita tuh punya listrik. Terus akhirnya kami tuh mikir, di 1 kilometer dari tempat kami tuh ada kampung yang juga di tengah-tengah kuburan Cina, tapi jaraknya kan memang agak jauh ya Mas ya. Terus Bapak bilang, gini aja deh, nanti Bapak ini aja coba nyalur di tempat yang perkampungan itu, apakah boleh? Karena memang secara administrasi pun kami nggak punya nama jalan kan, kita kan nggak punya nama jalan, kita nggak punya RT, kita nggak punya RW. Terus kalau misalkan ada sesuatu terjadi, kita gimana gitu. Jadi secara administrasi pun kami alamatnya nggak jelas gitu. Dengan Bapak saat itu kan udah mulai masa penyembuhan ya, jadi pakai kerat gitu. Bapak bilang ke RT sebelah yang jaraknya 1 kilometer itu, bilang boleh nggak sih kalau kami ini nyalur listrik di sini, terus administrasinya di sini biar kalau misalkan ada apa-apa gampang. Gitu. Alhamdulillahnya saat itu dibolehkan. Jadi kami itu Bapak ngolor listrik, kabel listrik sepunya-punyanya kami, karena waktu itu kami susah banget ya. Jadi kabel-kabel kecil itu disambung sama Bapak sampai ke perkampungan yang terdekat itu yang jaraknya 1 kilometer itu. Nah hari kedua ini udah punya listrik tuh kami tuh. Nah hari ketiganya aku itu waktu itu sekolah ada kegiatan mading. Kegiatan mading, jadi teman-teman berinisiatif untuk yaudah di tempatnya El aja deh, tempatnya El kan baru nih,
nanti kita sekalian main ke sana gitu. Sedangkan teman-temanku nggak tahu kalau rumahku kan keadaannya seperti itu kan. Wah, saat itu ada 8 orang yang bikin mading di rumahku. Pulang sekolah kami mengerjakan mading tersebut karena ada anak-anak cowoknya, cowok sama cewek kan. Anak-anak cowok itu kan biasa ya kayak penasaran gitu. Wah, rumahnya El tuh banyak pohon-pohonnya ya, terus rimbun gitu. Kita foto-foto yuk gitu. Waktu tahun 2009 itu masih pakai kamera pocket. Temanku bawa kamera pocket. Terus ibuku bilang, jangan jauh-jauh ya, nanti soalnya ini mau sore, mau maghrib gitu kan. Takutnya kalau ada ular, kalau ada kelabang atau gitu. Nah, si cewek-cewek ini di rumah untuk mengerjakan mading tersebut. Ditunggu 1 jam, mereka nggak datang-datang. Ih, cowok-cowok pada kemana sih kok nggak pulang-pulang gitu kan. Beda deh, cewek-cewek tuh sana tuh dijemput dulu deh cowok-cowoknya, siapa tahu nanti ada apa, kesasar apa gimana, soalnya kan udah sore, udah gelap gitu. Terus si cewek-cewek itu sama aku juga, terus nyari. Ini yang tadinya ada suara ketawa-ketawa anak-anak cowok, kita udah nggak bisa dengar suara mereka gitu. Jadi mereka tuh terlalu jauh banget ke dalam hutan-hutannya dan terlalu jauh ke dalam komplek pemakamannya sehingga kita udah nggak lihat lagi mereka di mana kan. Kita jalan, kita cari, kita tuh benar-benar nyusurin kanan kiri rimbun, kami semak-semaknya segini tuh cewek-cewek gitu kan masuk ke dalam semak-semaknya. Barulah itu ketahuan ada, oh itu tuh teman kita tuh di sana gitu. Oh iya, lo ayo pulang ini udah sore, bentar deh foto bareng di sini. Ternyata cowok-cowok itu tuh jadi di kuburan Cina itu kan kalau namanya orang Chinese kan pasti namanya, kalau menurut kita sebagai orang yang biasa kan namanya pasti unik-unik dong Kak. Namanya orang Chinese kan apa, cincong gitu kayak gitu ya, maaf ini bukan mau ngejek, iya bukan rasis, tapi memang kan menurut kami kan lucu. Saat itu kan pelajar-pelajar kan biasa ya cowok-cowok. Nah mereka tuh bacain nama-namanya itu, ini namanya lucu gitu. Habis itu kami kan foto-foto. Jadi udah foto bareng. Jadi kamera pocketnya tuh ditaruh salah satu bongpai. Bongpai itu nama kuburan Cina. Salah satu bongpai, terus kami foto bareng ber-8, sekrek, udah selesai. Habis itu kami balik, dimarahin tuh sama ibuku. Udah lain kali jangan jauh-jauh, nanti kalau ada ular, ada kelabang gitu. Udah, terus mereka pamitan pulang. Keesokan harinya, waktu aku masuk ke sekolah, baru sampai gerbang tuh udah dijemput sama temanku yang satu kelas. El, sini deh. Kenapa? Udah sini deh. Dibawa aku ke kelas. Dan ternyata di kelasku itu aku masuk kelas, udah ada beberapa anak kelas lain tuh yang ikutan nimbrung di situ. Mereka wajahnya tuh udah wajah-wajah datar semua, maksudnya wajahnya nggak tanpa ekspresi. Terus sini deh, lihat deh. Kita nemu apa? Emang apa? Dan ternyata Kak, kamera itu menangkap sesuatu. Waktu kita berdiri 8 orang foto itu, di salah satu belakangnya temenku itu ada satu kepala lagi, yang tadinya kan 8 orang kan kepalanya 8 dong. Iya. Itu ada satu kepala lagi dan kita nggak tahu itu kepalanya siapa. Bentuknya itu bulat, berambut, tapi kita nggak ngerti apakah itu cewek apa cowok, bener-bener kayak bola ada rambutnya aja gitu Kak. Nah kan otomatis kan teman-teman anak-anak SMA itu dong heboh dong, kayak ini apa sih apa? Terus temanku bilang gini, itu dihapus aja deh kayaknya gitu, ini bukan benda kayaknya itu kayaknya memang kita lagi ditampakin gitu. Kalau misalkan kita nyimpen kayak gitu nanti kita sial, udah dihapus aja deh gitu, karena kami takut sial kan. Terus dihapus, kita sekelas itu diem 1 harian itu tuh nggak berani ada yang ngomong, bener-bener diem. Terus kayak mereka cowok-cowok tuh kayak kapok gitu. Terus sampai rumah, waktu pulang sekolah sampai rumah aku cerita sama ibu, Bu kenapa ini ada cerita kayak gini ya, sedangkan kita kan baru pertama kali di sini. Takutnya nanti ada sesuatu lagi yang terjadi di kedepannya gitu, karena memang aku sebagai pribadi pun sebenarnya nggak percaya seperti itu, cuman karena itu benar-benar udah solid sekali, penampakannya solid, aku tuh takut gitu loh Kak, maksudnya antara takut tapi juga khawatir gitu. Terus ibu bilang, ibu sebenarnya tuh ada cerita loh gitu. Oh iya, cerita apa Bu? Waktu itu hari pertama di sini ibu tuh diimpiin. Jadi ibu mimpi ke pasar. Terus diliatin sama salah satu sosok. Sosoknya itu perempuan kecil, usianya tuh sekitar 8-9 tahun, jadi seusia SD gitu, anak perempuan.
rambutnya panjang, lurus, poninya segini, jadi matanya nggak kelihatan, yang terlihat hanya hidung ke bawah. Terus ibu bilang, ngeliatin ibu. Oh, tapi yang jadi masalah, setiap kali ibu mimpi sosok tersebut. Jadi misal ibu lagi di mana, kan namanya mimpi kan pasti kan setiap hari kita nggak bisa ngatur mimpi kita dong. Betul. Setiap hari ibu mimpi selama dari hari pertama mimpinya cewek itu tersebut. Karena kami itu rame di ruang tamu, bapak datang. Yang tadinya bapakku itu tidak pernah cerita horor atau apa, terus bapak cerita. Apa tuh? Ceritanya gini, ingat nggak sih kalau kita itu kemarin-kemarin nggak punya listrik kan? Iya. Bapak ngoleh listrik tuh. Iya. Kami kan ikut administrasi dari kampung sebelah yang jaraknya 1 kilometer itu. Kalau ikut administrasi di Semarang itu ada yang namanya jimpitan. Jimpitan itu warga biasanya naruh uang koin 500-an, ditaruh di depan rumah. Nanti ketika ronda, uang itu diambilin oleh bapak-bapak ronda. Jadi sekalian ronda, sekalian ngambil itu nanti untuk uang kas. Seperti itu. Jadi itu namanya jimpitan. Uang jimpitan kami itu nggak diambil, inget nggak? Gitu. Oh iya pak, gitu. Selama beberapa hari nggak diambil kan. Jadi bapak itu waktu ngeronda, bapak diceritain nih sama bapak-bapak ronda. Jadi bapak itu kan juga ada jadwal ronda, tapi karena bapak kan masih sakit ya mas, jadi diberi keringanan untuk rondanya sebulan mungkin 1 kali gitu kan. Jadi bapak cerita gini, waktu hari kita pindah di situ, waktu kita udah punya listrik kan, karena kita udah ikut administrasi, bapak-bapak ronda kan ngerondain tuh. Waktu bapak rondanya datang ke tempat kami, mereka kan karena tempat kami itu jauh dari kampung sebelah, otomatis patrolinya paling jauh dong. Mereka tuh bawa senter karena takutnya kalau ada ular, kalau ada apa, karena memang tempatnya rimbun sekali. Area rumah kami, jadi di depan rumah kami itu ada jemuran, kami jemurnya di depan. Yang mereka lihat bapak-bapak ronda ini ada spray jatuh sud gitu dari tempat jemuran tersebut. Ketika spraynya jatuh di senter, itu jadi burung bangau. Burung bangaunya tersebut tuh terbang. Terbangnya tuh kalau burung bangau gedenya segede spray kan otomatis nemploknya di batang yang besar dong. Itu enggak mas, itu nemploknya tuh di atas daun. Jadi tempat kami tuh ada pohon jati gede banget, itu tuh di pucuk pohon jati, nemplok di situ. Takut dong mereka dong, ini apa sih sebenarnya? Pak itu naik, itu terbang di senter sama bapak-bapak, di senter. Ketawa dong itu. Burung bangau mana yang bisa ketawa? Ketawanya hihihi. Takut dong. Terus mereka tuh lari, mereka kabur. Sejak saat itulah jimpitan kami nggak pernah diambil karena memang karena mereka takut. Berarti kapok Sama itu ada penampakan seperti itu. Mereka itu burung apa gitu. Terus ketawanya kenapa suaranya bangun seperti suara kuntilanak gitu. Jadi bapak-bapak yang di ronda itu pun cerita sama bapak, akhirnya seperti mereka kayak udah deh pak, nggak usah ituin lagi gitu, nggak usah diambil aja jempitannya, nggak apa-apa, tapi kami tetap keliling tapi nggak sampai rumahnya bapak gitu. Setelah ibu dan bapak bersaksi seperti itu, ya otomatis aku kepikiran kan, maksudnya aku takut, aku ada perasaan takut, ada perasaan khawatir karena memang rumah kami itu kan jauh dari warga. Takutnya kalau terjadi sesuatu, kami minta tolongnya kan susah. Karena memang tempatnya rimbun, terus juga jarang ada orang yang ke situ. Kalau bukan orang ngambil rumput tuh nggak ada orang yang ke situ. Pada suatu malam, waktu itu temen aku mau belajar kelompok bareng. Terus aku bilang gini deh, kesini belajar kelompok bareng gitu. Saat itu peralihan musim kemarau ke musim hujan. Anginnya kan kencang dong kalau musim-musim kayak gitu. Nah tadi ingat nggak kalau kami itu ngolor listriknya tuh dari kabel-kabel yang kecil-kecil. Itu kan rawan banget konslet. Sedangkan saat itu anginnya kencang, entah itu ada kabel yang terkelupas atau kabel yang konslet, tempat kami mati lampu. Hari itu bapak tanya-tanya ke tetangga yang jaraknya jauh itu, dicariin pak mungkin ada yang ini lecet kabelnya gitu. Tapi karena jaraknya jauh banget kan nggak mungkin bapak ngecek kabel satu-satu. Dicek di tempat kami itu, ya udah deh hari ini kayaknya memang nggak bisa nyala nih listriknya nih gitu.
Nah kan tadi kan ada rencana bahwa temanku mau datang ke rumah buat belajar bareng. Iya. Terus aku malamnya tuh datang, temanku bawa mie goreng, datang. Terus temanku bilang gini, kok lampunya mati sih gitu. Iya nggak apa-apa deh, udah di sini aja di depan rumah aja. Jadi kami tuh pakai semacam lampu ini. Kan nyalanya kan pasti kan remang-remang ya, karena saat itu peralihan cuaca juga, lampu listrik mati, nggak ada kipas, sumuk dong, kita bahasa Semarangnya sumuk. Kita di luar, kita makan mie goreng sama ya penerangan apa adanya lah. Terus dari sudut mataku ini, aku tuh ngelihat di depan rumahku kan banyak bongpai. Di atas bongpainya tuh seperti ada bara api. Bara, bukan apinya. Mas tahu nggak kalau bakar sate kan ada arang? Iya. Arang kalau kena angin gimana? Nyala kan? Nyala. Itu tadinya kecil seperti itu. Yang aku lihat seperti arang yang dikipasin. Kalau ada angin, nyala. Kalau anginnya nggak ada, nanti dia meredup. Tapi bukan api loh arangnya itu ya. Itu tepat di atas bongpai. Ketika ada angin lagi, dia nyala lagi. Dan itu semakin anginnya semakin kenceng, nyalanya semakin gede. Yang tadinya bentuknya cuman mungkin kecil sekepalan tangan, itu lama-lama tuh gede. Dan aku kan waktu itu takut ya, antara takut sama penasaran. Tapi lebih banyak penasarannya karena itu sebenarnya tuh apa sih? Waktu aku ngelihat, itu ternyata udah gede. Udah seperti bola. Dan itu bara. Aku bilang sama temanku, karena takut kan, yang tadinya penasaran aku ngelihat terus aku takut. Aku senggol temanku, Des lihat gitu. Apa sih? Kamu jangan nakutin dong. Iya beneran itu ada nyala, itu apa? Nggak tahu aku. Kayaknya tuh itu bara gitu. Jangan nakutin. Teman aku nggak lihat. Cuman aku doang, nggak ngelihat sama sekali. Jadi yang ngelihat cuman aku doang. Karena kami di luar itu berisik. Bapak sama ibu yang dari dalam keluar. Ada apa sih? Itu Bu, itu di atas bongpai lihat. Nggak ada apa-apa. Seketika itu bara api yang segede itu meledak. Dar. Dan aku ngelihat seperti kembang api gitu loh Kak, kayak ada kayak letupannya gitu, ya percikannya. Berarti itu panas dong. Aku teriak sama Bapak, Pak tolong dicek. Karena Bapak jalannya susah kan, pelan-pelan ya sama bawa senter. Jalan pelan-pelan, disenterin tuh. Mana nggak ada. Tapi Bapak dengar suaranya. Bapak dengar, Ibu dengar suaranya. Suara meledaknya dengar. Tapi mereka nggak ngelihat bentuknya kayak gimana. Di senter nggak ada. Bapak ngedeket ke arah bongpai tersebut. Waktu Bapak ngedeket, Bapak memastikan, ini loh, coba deh kalau itu memang itu bara, panas dong. Coba ini pegang, bongpainya dipegang sama Bapak. Dingin. Kalau memang itu ada sesuatu yang terbakar dan meledak, otomatis ada asapnya, ada serpihannya, atau enggak minimal anget deh. Itu enggak Mas. Enggak ada sama sekali. Jadi itu apa? Gak ada yang tahu sampai sekarang. Waktu setelah kejadian itu, mungkin 2-4 hari setelah kejadian aku ngelihat bara api meledak itu, Ibu mulai sakit. Dan sakitnya itu setiap jam 2 malam. Yang dirasakan Ibu adalah perutnya Ibu rasanya panas dan tenggorokannya tuh seperti tenggorokan orang haus, kayak dehidrasi yang parah gitu kan, pasti kering terus sakit kan tenggorokannya seperti itu. Itu tiba-tiba? Iya. Karena kami itu tidak pernah berpikiran negatif apapun, jam 2 malam Ibu sakit seperti itu, bawa ke rumah sakit dong. Kami bawa ke rumah sakit, kami cari itu Ibu apa sih sebenarnya, Ibu sakit apa gitu. Kami bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Ibu nggak sakit. Di rumah sakit Ibu sembuh. Kan kalau dulu ada yang namanya, kalau sekarang BPJS, kalau dulu kan jam kerja. Ketika orang di sana tidak diagnosanya nggak ada, kan otomatis kan disuruh pulang dong. Suruh pulang. Besok paginya Ibu masih bisa kegiatan, bisa ke pasar, bisa masak, bisa nyapu, normal. Malamnya jam 2 malam seperti itu lagi. Ibu mengerang sakit perut, tenggorokannya sakit. Kami bawa lagi ke klinik. Diperiksalah itu. Ternyata katanya itu tukak lambung. Tukak lambung itu seperti sakit mah. Katanya. Karena ya namanya dokter kan pasti mendiagnosa dari apa yang dirasakan kan. Dikasihlah obat. Diminum dong sama Ibu, diminum.
Malamnya, jam 2 malam lagi, ibu sakit kayak gitu lagi. Dan itu berminggu-minggu ibu seperti itu. Yang namanya jam 2 malam, bapak harus begadang. Iya. Saya juga harus begadang. Ibu yang sakit, tapi kami juga ikutan meriang. Terus juga mental kami juga, kan karena capek fisik sampai capek mental juga. Jadi kami kan kayak drain toh mas. Nah, aku kan punya kakak cowok. Kakakku cowok itu tinggalnya nggak sama aku, nggak sama keluarga kami. Jadi mereka kakakku ini udah nikah, jadi tinggal terpisah. Kakakku cowok ini punya istri orang Chinese. Terus kakakku ipar ini bilang, ngide gitu. Yaudah, kalau misalkan kayak gitu, besok aku doain aja deh, gitu. Aku doain aja, karena kan kakakku kan Chinese ya, jadi di tempat kami kan tempat kuburan Cina ya, siapa tahu bisa gitu. Oh iya benar ada kaitannya ya. Terus pagi harinya waktu itu aku inget banget, aku masih sekolah waktu itu libur, berarti hari Minggu. Kakakku datang bawa makanan ke rumah, kan bawa plastik bawa makanan ke rumah, masuk ke rumah sampai ke dapur bawa ngambil piring, ngambil mangkok gitu kan. Terus ngeluarin hiu, tahu hiu nggak mas? Hiu, dupa. Iya. Ngeluarin hiu, dibakar hiunya, cekrek, dibakar. Makanan tadi yang saya kira untuk kami ternyata ditaruh di bawah ranjang ibu. Dengan dupa juga ditaruh di ranjang ibu, sama berdoa. Kakakku iparku berdoa. Yang aku dengar sih doanya seperti ini. Semoga jalanmu terang. Apabila kamu bereinkarnasi, semoga reinkarnasi ke tempat yang baik. Seperti itu. Yang aku dengar dari luar. Jadi kakak iparku ini berdoa di dalam kamarnya ibu, mengucapkan itu berulang-ulang. Nah, karena kan aku kan nggak ngerti ya itu maksudnya seperti apa gitu. Terus aku kan tanya, itu kenapa sih mbak gitu? Nggak apa-apa, udah. Besok malamnya ibu nggak sakit dong. Ibu sembuh. Berhasil. Oke. Dan ibu nggak sakit malam itu. Kami bisa tidur, kami bisa istirahat malam. Yang tadinya kami begadang terus, malam itu kami bisa tidur. Kami dalam hati kayak, wah, apa memang jalannya seperti ini ya? Apa memang mungkin perlu didoain, mereka perlu didoain. Jadi selama beberapa kali setiap hari Minggu kakakku datang bawa makanan taruh di bawah. Pakai hiu, berdoa seperti itu. Selama itu juga ibu sembuh. Ibu nggak sakit sama sekali. Setiap jam 2 malam nggak ada yang namanya ibu kumat, perutnya sakit, tenggorokannya sakit, nggak ada. Terus karena memang kami kan saat itu susah. Waktu itu kami buka bengkel elektronik di rumah. Bapak kan kerjanya kan masih serabutan mas. Jadi bapak masih sakit, belum sembuh total, nggak bisa cari kerja kan. Keuangan kami buruk. Kakakku bilang, daripada buat beli makanan untuk sesuatu yang kita nggak tahu, mending buat beli makan, gitu kan. Ya memang logikanya memang benar kan seperti itu. Tapi kakakku ini bilang gini, udah deh stop aja deh kayak gitu, stop. Aku nggak setuju kalau misalkan setiap kali kesini berdoa cuman untuk ngasih makan sesuatu yang kita nggak tahu. Akhirnya di stop. Ritualnya di stop. Ritualnya di stop. Doanya ya. Waktu ritual itu di stop, ibu sakit lagi. Di hari itu juga? Malamnya kan, kalau itu kan pagi biasanya. Iya. Obrolannya pagi ya. Iya. Malamnya tuh sakit lagi. Dan itu seperti itu tuh berulang-ulang. Ketika ibu malam jam 2 gitu, sakit, seperti melilit gitu. Kami kan panik. Kami bawa ambulan sampai di rumah sakit. Ibu bisa ke wastafel, bisa ke kamar mandi sendiri. Itu kan sesuatu yang aneh. Sebenarnya ada apa sih di rumah kami itu, sebenarnya ada apa gitu. Di kamar itu sebenarnya ada apa? Kami kan mikir seperti itu. Karena kami takutnya, maksudnya berarti kan ibu di situ mungkin di kamar itu ada yang nggak beres. Ibu dipindah ke ruang tamu. Tidurnya ibu di ruang tamu. Jadi sekasur-kasurnya ditaruh di ruang tamu. Ibu tidur di situ. Ibu sembuh dong. Aneh itu. Ibu sembuh dong. Nggak masuk logikaku, mas. Iya. Beneran nggak masuk logikaku itu. Kenapa polanya seperti ketika ibu
jam 2 sakit tidur di kamar itu mesti selalu seperti itu. Jadi setelah ibu, kan tadi kan ibu ya jadinya kan sembuh ya. Ibu nggak pernah diganggu lagi kalau malam. Ibu nggak pernah sakit lagi kalau malam. Sedangkan saat itu ibu tidurnya di ruang tamu. Kami kan kasihan ya, ibu kok tidurnya di ruang tamu seperti itu. Nah, sekarang gangguannya berbalik, Mas. Yang tadinya di kamar ibu, sekarang ada di kamarku. Aku itu tidurnya tanpa ranjang. Aku tidur itu cuman kasur, terus kasih karpet, terus bawah langsung lantai. Dan lantai kami itu plester. Ketika suatu malam aku tidur, kan kalau kita bantal gini dong, nempel dong. Kepala kita, kuping kita nempel di bantal. Yang aku dengerin itu seperti suara lantai kayu yang digedor. Dok, 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 dok. Seperti itu. Padahal lantai kami itu lantai plester. Tapi seolah-olah di bawah itu seperti lantai kayu. Aku bangun, suara apa sih? Aku positive thinking. Oh mungkin tetangga kita yang jaraknya jauh itu lagi ada renovasi. Jadi kalau misalkan malam itu, kan suaranya kan bergetarannya sampai ke rumah kami atau gimana mungkin. Terus aku dengerin lagi, dok, 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 seperti itu. Ini suara apa sih? Penasaran dong. Aku lari ke ruang tamu. Aku tempelin kupingku di ruang tamu. Gak ada suara dong. Waktu aku ke dapur, aku tempelin kupingku di lantai dapur, aku tempelin kupingku. Gak ada suara itu. Dan aku balik lagi ke bantal itu, masih ada suara duk-duknya. Dan suara itu tuh berhari-hari seperti itu, Mas. Berhari-hari suara itu tuh selalu setiap malam berisik banget. Sampai aku tuh mikir ini sebenarnya tuh suara apa sih? Yang tadinya cuman suara duk-duk-duk doang. Lama-lama jadi suara seperti duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Duk-duk-duk-duk-duk-duk. Jadi suara kayak yang tadinya cuma duk-duk-duk doang, suaranya jadi kayak orang lari di lantai kayu, tahu kan? Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Aku takut dong. Yang tadinya aku penasaran itu apa, karena udah berlarut-larut, aku takut akhirnya. Aku pindah, aku geser nih, posisi tidurku aku geser. Gak ada dong. Cuman aja di spot yang sama itu doang, di bawah bantalku doang. Karena memang seperti itu, berhari-hari seperti itu, aku anggap itu adalah sesuatu yang udah wajar lah, setiap hari ada suara duduk-duduk, wajar. Aku balik lagi ke tempat itu tidurnya. Karena memang posisi terbaik untuk tidur tuh memang karena kamarku kan sempit ya. Kalau memang digeser tuh pasti kena pintu kasurnya. Jadi aku balikin lagi ke posisi semula. Yang tadinya suaranya duk-duk-duk-duk doang, itu sekarang ada suara rame. Ada suara seperti kita lagi di pasar, riuh. Ada suara ibu-ibu, ada suara bapak-bapak, ada suara anak kecil yang lagi ngobrol rame banget. Tapi kita nggak ngerti itu ngobrol apa. Paham nggak sih ketika kita merem terus kita di suatu yang tempat yang ramai kan, kita mendengar riuh itu, tapi kita nggak ngerti mereka ngomong apa. Nah, suaranya seperti itu. Aku takut lagi dong, aku pindah lagi ke tempat posisi tidurku, aku pindah lagi. Saat itu aku bilang sama ibu, Bu, ini ada suara apa ya Bu di bawah kasur ya? Suaranya gimana? Suaranya tuh duk-duk-duk gitu. Terus ibu cerita, oh apa mungkin di bawah ini ya kuburannya belum diambil. Karena Mas, itu kan lahan yang baru dibuka. Kalau di Semarang itu sistem kuburan Chinese itu sistemnya tuh kontrak. Misalkan 5 tahun kontrak, misalkan ada orang meninggal terus bayar 5 tahun untuk dibangun bongpai di situ. Misalkan 5 tahun tidak diurus, tidak diperpanjang, itu diratakan. Tapi kan kemampuan seseorang kan berbeda-beda. Ada orang yang mampu, misalkan orang yang mampu mungkin mau diratakan gitu, diambilin dulu tulang belulangnya lalu dikremasi. Tapi ketika udah tidak ada ahli warisnya, udah tidak ada orangnya yang bayar itu ngurusin, otomatis kan ya udah diratakin aja gitu. Bapak bilang, ibu bilangnya, apa jangan-jangan di bawah kita tuh ini ya, soalnya bongpai di area rumah kami itu adalah bongpai-bongpai lawas yang memang tidak ada ahli warisnya. Seperti itu. Oke, ngeri itu. Setelah mendengar cerita ibu bahwa di situ adalah bongpai-bongpai lama yang diratakan dan tidak diambil tulang belulangnya, otomatis saya kan shock, Mas. Saya shock. Yang tadinya saya tuh nggak percaya hal-hal seperti itu, saya jadi kepikiran gitu. Ini sebenarnya tuh apakah rumah ini memang
kayak rumah yang memang apa ya, banyak hal-hal yang terjadi di rumah tersebut yang memang nggak bisa dijelaskan dengan logika kami sebagai orang yang nggak percaya seperti itu. Lalu 1 minggu setelah kejadian itu, ibu kan tadi kan dipindah di ruang tamu ya, karena ibu kasihan tidur di ruang tamu. Kalau ada bapak juga kan naruh-naruh barang-barang bengkel kan di ruang tamu, karena kami kan tempatnya terbatas. Ibu dipindah lagi ke kamar. Ketika dipindah di kamar, ibu malamnya sakit lagi. Ibu malamnya jam 2 malam itu pasti ibu sakit. Langsung sakit? Langsung sakit. Okay. Malamnya tuh sakit. Ibu tuh udah nggak sadar, kejang-kejang. Yang aku lakuin pertama waktu itu, aku telepon kakakku. Kak, ini gimana nih? Gimana? Udah telepon ambulan aja, telepon ambulan. Waktu itu kakak ngirim ambulan datang. Ibu dirawat 2 hari di rumah sakit, Kak. Kan karena memang kalau dulu di rumah sakit itu misalkan dirawat tidak ada gejala apapun di rumah sakit dinyatakan sehat, kan otomatis suruh pulang. Sedangkan ibu di rumah sakit tuh nggak kenapa-kenapa. Sadar, bisa ke wastafel, bisa ke kamar mandi sendiri, makan pun juga ibu doyan. Kita jadi mikir lagi, sebenarnya di rumah kami itu ada apa gitu. Kami kan secara mental kami kena karena setiap malam ibu seperti itu. Secara ekonomi juga kami juga habis, Kak. Maksudnya kalau ke rumah sakit kan kita butuh biaya, kita butuh, kalau orang yang nemenin di situ pasti juga butuh makan segala macam. Sembuh, sakit lagi. Kami kan jadi kepikiran terus, Mas. Terus aku mikir gitu. Keluarga kami kan non-muslim saat itu. Aku non-muslim semua. Terus aku tuh mikir, kami kan berdoa sesuai kepercayaan kami. Didoain macam apapun, ibu tuh tetap sakit gitu. Sampai pada akhirnya ada salah satu temanku yang bilang ke aku, ceritalah, maksudnya sesama pelajar gitu kan, bercanda kan biasa ya. Jadi temanku ini muslim, cewek, bilang sama aku gini, Mas, kalau di agamaku, kalau ada seperti itu mah gampang, tinggal dibacain aja ayat kursi, nanti juga hilang. Itu adalah sebuah bercandaan. Bukan sesuatu yang serius. Mereka dia bilang kayak gitu, aku harus baca ayat kursi gitu, enggak. Itu adalah sebuah bercandaan. Sampai rumah, itu tuh jadi bahan evaluasi aku. Yang tadinya cuma candaan. Kalau di agama Islam baca ayat kursi kok bisa hilang, maksudnya itu kan pemikiran pendek ya. Terus aku punya pikiran gini, apa jangan-jangan aku harus muslim aja ya, aku harus jadi Islam dulu biar bisa nyembuhin ibu gitu. Di umur berapa pemikiran itu ada tuh pada saat itu? Masih ingat gitu? Tahun 2012, berarti aku SMA kok. SMA. Umur berapa? Sekitar umur 16, 15. Aku mikir seperti itu bukan pada saat itu, pendek aja gitu, pikiran pendek karena pengen nyembuhin ibu, bukan pengen jadi Islam beneran. Terus aku kan mikir, segala cara kami lakuin, ibu tuh tetap sakit. Dari kami ke rumah sakit, kami ke klinik, kami ikut pengobatan tradisional, ibu tetap seperti itu. Nggak ada solusi lain selain berdoa pakai cara yang kami nggak ngerti apakah itu bener apa enggak, dengan cara sesajen itu tadi. Kami nganggapnya nggak sesajen ya, itu maksudnya sebuah ritual ya, mungkin memang caranya seperti itu. Tapi menurut beberapa orang kan mungkin menyalahi agama kami saat itu. Terus aku mikir, waktu itu tahun 2012, aku inget banget, itu Ramadan 2012 itu bulan Juli, Agustus. Aku tuh nekat, Kak, saat itu. Aku ke salah satu masjid terbesar di Semarang. Aku datang ke masjid tersebut sendiri. Wow, oke. Nggak pakai jilbab. Aku masuk ke masjid itu, ya mereka bingung dong, ada apa sebenarnya.
Terus aku bilang sama pengurus masjidnya kalau aku tuh pengen jadi mualaf. Ya mereka pasti shock dong. Mereka shock kayak, nggak apa alasanmu, apa motivasimu. Aku ceritain dari awal. Aku waktu menyiapkan diri itu, aku sambil baca ini. Tahu itu nggak buku tuntunan sholat yang warnanya ungu, yang kecil, buku saku warnanya ungu, buku tuntunan sholat. Aku tuh baca itu, kan ada kayak ada Al-Fatihah, ada ayat-ayat pendek, terus ada ya pokoknya ringkasan yang mudah-mudah lah. Aku tuh baca itu, aku pahami. Aku ditanya oleh pengurus masjid itu, aku udah punya materi nih buat aku ngomong. Jadi mereka yakin kalau aku tuh memang benar-benar mau masuk Islam. Terus saat itu juga ditanya, apakah kamu bener mantap mau masuk Islam? Ini tuh bukan main-main loh, kamu kan masih di bawah umur. Maksudnya kan butuh dampingan orang tua, butuh apa nah. Aku ceritain ke kondisi orang tuaku saat itu. Iya seperti itu kan, maksudnya non muslim kan. Aku bilang, ya aku memang memutuskan ini, aku udah mantep. Aku udah memang bener-bener mau masuk Islam tuh bener-bener gitu, karena aku kan pengen ibu sembuh juga gitu, maksudnya pemikiran pendek seperti itu. Orang tua tahu? Enggak, oke. Nah, lanjut. Terus di situ aku di syahadat. Saat itu juga ditanya artinya apa, aku tahu kan. Terus mereka kan udah paham, mungkin ya mungkin itu setiap orang yang punya niat baik kan pasti jalannya kan dipermudah. Betul. Aku di syahadat di situ. Terus mereka bilang, alhamdulillah kamu sekarang udah jadi muslimah. Kamu tahu belum kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan? Ya aku bisa jawab semuanya kan. Terus pihak dari pengurus masjid itu bilang, kamu memang secara agama sudah masuk Islam. Cuman untuk secara administrasi belum. Karena secara administrasi kan kamu harus sidang di KUA. Harus ada sidangnya secara formal. Aku tanya, sidang itu seperti apa? Ya nanti seperti ini lagi, kamu akan disyahadati lagi, cuman itu untuk sebagai formalitas. Nah nanti kamu akan dimintain dokumen-dokumen untuk mengurus perpindahan agama. Jadi yang tadinya aku agama non-muslim tadi, nanti misalkan aku suatu saat punya KTP, nanti bisa langsung Islam. Seperti itu. Terus aku mikir, kalau misalkan aku lakuin itu sekarang, orang tua aku pasti tahu dong. Sedangkan ini pun aku diem-diem, aku nggak bilang siapapun gitu, maksudnya atas inisiatif sendiri. Terus aku itu pulang ke rumah sambil mikir, ini kalau misalkan aku jadi muslim, otomatis aku itu kan bulan Ramadan, aku harus puasa dong. Aku malamnya aku sahur, minum air putih doang. Aku nggak ngerti puasa itu seperti apa, aku nggak ngerti. Yang aku ngerti saat itu, ya maghrib makan, jam 3 pagi sahur. Yang aku tahu sesimpel itu. Nggak sampai detail apa yang harus dilakukan saat puasa apa, aku nggak ngerti. Wajar. Sholat pun juga, saat itu juga sampai ke rumah, aku tuh mikir, aku kan nggak punya mukena. Aku minta sama temenku, mukenamu yang terjelek deh, nggak apa-apa kasihkan ke aku. Buat aku sholat duluan. Alhamdulillahnya temanku ini baik banget, aku terima kasih banget sama temanku. Aku dikasih mukena sama dikasih sajadah sama temanku buat sholat. Aku umpetin di tas, aku umpetin di bawah kasur, sampai rumah aku umpetin di bawah kasur. Jadi setiap kali aku sholat, aku gelar itu sajadah sama aku pakai mukena. Aku pakai kertas, jadi aku sholatnya sama baca kertas itu. Ya sebisa-bisa aku lah, aku nggak ada, aku otodidak gitu, nggak ada yang ngajarin sama sekali kan, aku nggak ngerti gimana caranya, apakah sholat itu wudunya seperti apapun aku nggak ngerti. Jadi aku nekat aja gitu. Setiap kali aku sholat, ibu di kamar batuk-batuk. Batuk-batuknya tuh seperti orang yang pengen muntah gitu, gitu seperti itu. Padahal kan kamarku sama kamarnya ibu kan terpisah. Kenapa ibu bisa merasakan kalau aku tuh lagi sholat? Seperti itu kan. Dan batuknya itu bukan suaranya ibu. Batuknya tuh seperti suaranya, seperti suara lelaki dewasa yang lagi batuk, beriak. Oke. Seperti itu. Jadi
Aku lanjutin sholat sampai selesai, ibu mereda. Tapi ada kalanya ketika aku sedang sholat gitu, sampai ibu muntah-muntah, aku nggak lanjutin sholat aku tengokin ibu mereda, seperti itu. Jadi seolah-olah aku di kamarku sedang sholat, diam-diam, ibu di kamarnya ibu batuk-batuk gitu, seolah-olah ibu tahu kalau aku sedang sholat. Bahkan seolah-olah seperti mengganggu. Iya, benar. Dan mungkin itu adalah salah satu cobaan dari Mbak El yang mau serius untuk masuk Islam gitu ya cobaannya. Bener. Terus kan aku itu Ramadan ya, aku ikut puasa, aku ikut sholat. Terus juga aku diem-diem tuh kalau keluar rumah aku pakai jilbab gitu. Wow. Aku ngisiin uangku sekolah, kan aku masih sekolah. Aku ngisiin uangku sekolah, aku beliin jilbab murah harganya 20.000. Aku masukin tasku sekolah. Kalau aku keluar rumah, aku pakai jaket, karena aku nggak punya baju panjang. Aku pakai jaket, aku pakai kerudung, aku pakai sweater, aku pakai kerudung. Nggak ada yang tahu. Berapa meter dari rumah baru pakai hijab? Karena aku kan takut tetanggaku tahu juga ya. Iya. Aku jadi kalau misalkan udah jauh gitu baru aku pakai. Jadi aku nggak berani deket-deket area rumah gitu. Tanggapan teman-teman? Nggak ada yang tahu juga, aku diem-diem. Ya teman-temanku sebatas teman-teman sekolah aja kan. Kalau di sekolah kan aku nggak pakai kerudung. Oh, sampai sekolah lepas gitu. Iya. Oke, paham. Oke, lanjut. Ada suatu hari, aku inget banget waktu itu, aku lupa habis dari bukber atau apa gitu. Aku nggak bilang sama ibu, aku ada bukber sama teman-temanku saat itu juga kaget gitu. Loh, kamu kok puasa, kamu kan non muslim gitu. Terus aku bilang, iya aku ceritain lah kayak gitu macam-macam. Terus teman-temanku bilang, ya alhamdulillah banget kamu tuh sekarang jadi muslim gitu. Banyak yang dukung gitu. Banyak yang dukung, tapi aku juga bilang tolong jangan bilang orang tua aku ya, tolong jangan bilang orang tua aku bilang gitu. Iya aman nggak ada yang ngomong kok, nggak ada yang ngomong gitu. Teman-temanku sportif. Pulang dari acara bukber itu sekitar habis isya waktu itu, karena kalau malam kan Ramadan itu pasti banyak yang tadarus dong. Kalau malam rumahku itu kan jalan buntu yang kalau kita jalan kan harus jalan jauh banget. Yang aku rasain saat itu Mas, nggak ada angin tapi hawanya tuh adem, langitnya tuh cerah, nggak ada sama sekali awan tuh nggak ada, langitnya bener-bener cerah banget. Di rumah itu kan banyak masalah ya, maksudnya harusnya aku punya banyak pikiran dong Mas. Waktu jalan ke rumah tuh kan sepi banget ya, nggak ada, maksudnya nggak ada tetangga, aku jalan. Yang aku rasain tuh malah bukannya banyak pikiran, malah aku tuh tenang rasanya. Aku nggak mikirin, tiba-tiba kayak blank aja gitu. Pikiranku kosong gitu, blank. Aku jalan, terus ada angin berembus terus, terus aku enak ya kalau kayak gini ya, adem. Ramadan kalau kayak gini adem, enak. Iya, benar. Aku jadi kuat itu. Terus aku tuh tiba-tiba dengar suara orang tadarus. Itu kan tempatku kan jauh dari masjid. Kanan kiri bongpai Cina. Itu masjid dari mana yang lagi tadarusan? Ya lagi-lagi aku positif tinggi ngomong itu suara yang ke bawah angin. Tapi suara itu tuh bener-bener di pinggir telingaku. Kayak muter gitu suaranya gitu. Terus ini sebenarnya tuh suara apa sih? Aku jalan tuh seperti suaranya tuh seperti ngikutin suara tadarus itu tuh seperti ngikutin. Aku ngebatin gitu. Ya Allah, kalau memang aku diterima di agama ini, keinginanku cuma satu, tolong sembuhin ibu. Tolong sembuhin ibu. Terus aku waktu jalan, ya kan banyak rumput ya. Rumput berdirinya random dong, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang kalau misalkan jalanan setapak itu kan pasti rumput kan nggak mungkin satu arah doang. Seolah-olah yang aku lihat rumput itu semuanya tuh nunduk ini. Rumput itu seperti kayak nunduk, dan tahu arah nunduknya kemana? Ke arah kiblat. Kayak gini semua. Aku langsung saat itu cepat-cepat pulang ke rumah. Aku jalan kaki, aku percepat. Aku sampai di kamar, sampai di kamar aku nangis. Aku ngebatin lagi kayak, ya Allah, memang kalau misalkan memang
ini jawabannya, alam semesta mungkin ngasih jawaban iya atau amin, tolong segera sembuhkan ibu. 4 hari sebelum Lebaran itu aku sama temenku diajakin buat bukber sekalian mau beli baju Lebaran, karena itu kan Lebaran pertama aku, bakalan jadi Lebaran pertama. Temenku bilang gini, yuk beli baju bareng yuk gitu. Yuk, kamu kan gak punya baju panjang, beli baju bareng aja yuk. Oke, temanku yang cewek ini ngajak aku pergi. Kami waktu itu keliling Semarang, beberapa toko kami datengin. Delalahnya saat itu tuh kami mau beli baju putih. Kalau Lebaran putih dong bajunya dong. Kami mau beli baju warna putih tuh seolah-olah tuh nggak ada gitu. Jadi kami tuh nyariin size kami nggak nemu, nyariin yang kami mau tuh nggak nemu baju warna putih. Jadi ada 2 toko gitu. Temanku beli toko satunya, aku toko yang satunya lagi. Udah sebelahan tokonya. Terus udah dapat gitu. Ya udah bayar selesai pulang. Yang namanya cewek-cewek biasanya kan kalau beli baju kan bilang dulu dong kayak, kamu dapat harga berapa, kamu bajunya kayak gimana. Saat itu tuh karena mungkin entah bagaimana ya, kami tuh nggak ngobrolin soal baju sama sekali. Jadi ya udah kami habis dari toko, kami bukber, terus habis itu pulang sampai rumah. Besoknya baru kami di sekolah kami cerita kayak, kamu kemarin beli baju warna apa gitu. Jadi kan dari warna putih kan, temanku bilang enggak dapat warna putih. Lah, terus gimana dong? Aku juga nggak dapat warna putih. Terus kamu beli baju warna apa? Hitam. Hah? Kerudung hitam. Terus kamu beli apa? Aku beli kemeja hitam, kerudung hitam juga. Gimana dong? Ya, mana ada orang Lebaran pakai hitam-hitam gitu. Temanku bilang gitu. Ya udah deh, kalau misalkan kayak gitu nggak apa-apa. Besok kamu Lebarannya di rumahku. Nggak apa-apa pakai hitam, nggak apa-apa. Aku temenin pakai hitam. Ya udah deh. Jadi itu jadi sebuah candaan sama kami gitu ya. Kami bener dua orang ini yang beli di toko yang berbeda nggak dapat baju warna putih, malah dapatnya baju warna hitam. Iya. Nah itu udah bukan jadi bahan pemikiran kami apapun. Kami nggak ada pikiran apapun saat itu. H-1 Lebaran itu, Mas, kan aku nggak ngerti ya kalau ternyata waktu takbiran itu kan udah nggak puasa lagi. Iya. Aku tuh nggak ngerti saat itu. Jadi aku tuh kan nggak punya makanan di rumah. Malamnya itu aku masih berpikir besok sahur pakai apa, sedangkan aku nggak punya makanan di rumah. Karena saat itu pun aku puasa, Mas. Hampir setiap hari aku tuh makan mie. Karena aku nggak berani sama sekali makan yang ketahuan ibu gitu. Kalau misalkan aku makan malam-malam, kan kalau nasi pasti ibu tahu dong, nasinya berkurang dong. Aku makannya tuh mie cup. Mie cup itu selama sehari-hari aku makannya mie cup. Jam 1 malam tuh aku pergi nyari nasi goreng keluar. Pulang-pulang, aku tawarin sama ibu. Bu, makan bu. Yo, pangan no. Pakai bahasa Jawa, tapi dia pakai suaranya suara laki-laki. Dari mana tuh? Aku kaget dong. Ibu beneran apa enggak ya? Aku pasti ini tuh memang suaranya dari ibu. Sedangkan saat itu bapakku udah tidur. Dan itu yang jawab bukan bapak, itu yang jawab ibu. Aku masuk ke kamar sama aku mikir, suara dari mana ya? Aku makan nasi goreng dong kan. Itu ada lagi suaranya. Biasa nih makan mie. Biasanya makan mie. Dan itu suaranya dari ibu lagi. Kenapa dia tahu aku makan mie? Kenapa dia tahu aku makan mie? Dan itu suaranya laki-laki. Wah gila sih, Terus malam itu kan aku nggak tahu kalau itu udah selesai sahur ya, udah nggak sahur lagi. Jadi itu dini hari tuh abis makan nasi goreng, aku kan kepikiran lagi dong, itu sebenarnya suaranya siapa sih? Kenapa suaranya dari ibu? Entah kenapa, yang biasanya jam segitu kan biasanya ibu kan kambuh. Jam 2, jam 3 ibu kan kambuh sakitnya. Itu aku sama bapak tuh tiba-tiba kayak tidur aja gitu Mas, kayak orang terhipnotis. Jadi kami berdua tuh tidur sampai hampir subuh. Sampai aku pun, kan aku tadi kan jam 1 kan makan ya. Enggak denger suara ibu batuk, enggak denger ibu suara, kayak orang kehipnotis aja gitu sampai pagi. Terus jam 4 pagi mau subuh itu bapak teriak-teriak.
Sini El. Ibu udah nggak bernafas, udah nggak bernafas gitu. Terus aku kan kaget, maksudnya tadi malam kan ada suara kayak gitu, terus paginya kenapa ibu jadi nggak bernafas gitu? Ada apa? Karena bapak kan panik, bapak mencet HP itu yang harusnya nelpon ambulan tuh kayak kepencet-pencet gitu loh Mas, kayak karena orang panik kan sebenarnya kan kayak apa yang dilakukan kan nggak sesuai kadang-kadang. Bapak mondar-mandir bingung. Aku nggak mikir lama, aku nggak mikir panjang, aku langsung teriak sekencang-kencangnya. Tetanggaku yang jauhnya 1 kilometer itu sampai yang di tukang roda itu sampai pada datang semua, kayak mereka gedubukan gitu, mereka pada datang. Dikiranya ada rampok malahan. Mereka datang, ada apa ini, ibuku udah nggak bernafas. Udah telepon ambulan, terus dibantu sama tetanggaku, nelpon kakakku juga, suruh datang. Saat itu juga semuanya pada datang, tetangga pada datang. Nah aku kan gini Mas, maksudnya kalau aku yang lihat di film-film itu kan kita ngasih nafas bantuan, terus kita kasih CPR, dipencet di jantungnya itu. Aku tuh lakuin sebisa-bisa aku kasih nafas buatan, aku kasih CPR, aku pencet-pencet. Terus aku tuh kan gini, nempel di dadanya ibu. Aku tempelin telingaku di dadanya ibu. Tahu nggak suaranya kayak gimana? Duk. Ingat suara apa? Suara yang di bawah lantai. Jantungnya suaranya di bawah lantai, kayak seolah-olah suara yang di bawah lantai itu adalah, aku udah dikasih tanda kalau itu suara jantungnya ibu. Duk. Semakin lama semakin hilang. Ambulan datang dong. Ada kakakku juga udah datang, semua tetangga udah pada ngumpul di situ. Udah bawa saat itu subuh sekitar jam 5. Ibu dibawa ke rumah sakit naik ambulan, itu di situ ada 2 tenaga medis yang tadinya gini dipegangkan ibu kan. Mereka udah bilang gini, geleng. Mereka nggak ngomong apa-apa, cuman mereka geleng, maksudnya mereka ngasih kode gitu. Tapi aku masih denial gitu, nggak, ibu masih ada. Kakak naik ke ambulan, ikut sama tenaga medis tadi. Bapakku kan shock Mas, nggak bisa ikut kan. Bapak di rumah, yang ikut ke rumah sakit cuma kakakku. 1 jam setelah itu ambulannya nggak balik, tapi yang balik adalah mobil jenazah. Mobil jenazah datang ke rumah, semua udah pada nangis. Pasti semua shock, tetangga-tetanggaku juga shock. Itu sekitar jam 6:30, 7. Saudara-saudaraku kan juga datang sambil nunggu saudara yang lain. Tetangga-tetangga juga bantuin untuk merawat ibu di situ, dikasih ke ranjang, terus dikasih kapur baru apa segala macam. Waktu itu kami ngelilingi jenazahnya ibu sambil diskusi. Jadi selama ibu sakit, ibu kan nggak pernah beribadah karena memang ibu sakit kan, tidak bisa ke tempat kami ibadah dulu. Dan setelah dirembuk, ternyata tempat ibadah yang kami dulu nggak bisa merawat ibu. Jenazah ibu nggak bisa dirawat oleh tempat jenazahnya karena memang ada peraturan seperti itu. Oh, jadi kenapa? Kalau boleh tahu, kalau boleh ceritain, coba ceritain. Tapi kalau nggak pengen diceritain nggak apa-apa. Karena mereka menganggap ibu itu sudah bukan bagian dari kelompoknya lagi karena memang ibu udah nggak pernah beribadah. Kalau di Islam kan kita boleh sholat di mana aja. Kalau di agamaku yang dulu nggak bisa Mas. Tempat ibadah itu bukan sembarangan. Walah, aku baru tahu nih. Seperti itu, jadi ada peraturan seperti itu. Iya. Jadi jenazah ibu nggak bisa dirawat oleh. Seperti ditolak gitu? Iya. Sedangkan saat itu kan yang namanya jenazah harus segera dikebumikan Mas. Betul. Nggak bisa dong lama-lama. Kami tuh diskusi ada RT, ada RW, ada beberapa orang juga nih, gimana nih. Kalau kami pakai biaya kami sendiri, justru kami nggak mampu. Karena memang di agama kami yang dulu itu, memang biayanya lumayan banyak kalau untuk prosesi pemakaman tersebut. Terus
dengan berbagai pertimbangan, aku juga bilang, aku saat itu langsung ngomong di depan banyak orang kalau aku udah mualaf, dan mereka shock. Dan mereka shock. Hah, sejak kapan gitu? Ya aku ceritain kronologinya. Bapak juga shock, tapi karena mungkin apa ya? Kondisinya lagi Iya. itu ya, jadi ya udah gitu loh maksudnya. Iya, paham. Untuk membahas soal itu tuh Nanti aja gitu ya. Gak jadi prioritas gitu kan. Jadi Bapak ya mungkin shock dalam hati, mungkin kayak gimana aku nggak ngerti, cuman Bapak ya udah. Kakak Nggak apa-apa. Kalau kakakku tuh memang orangnya tuh open minded ya, jadi apa yang jadi pilihanku tuh dia sangat mendukung. Jadi saat aku ngomong itu, aku langsung ngambil kerudungku, aku langsung pakai, dan aku baca Yasin di situ di depan jenazahnya ibu sendirian, karena keluargaku non muslim semua. Aku pakai kerudung itu, aku Yasinin ibu di situ sebisa-bisaku. Aku nggak ngerti cara baca Yasin kayak gimana. Aku pakai buku Yasin itu sebisa-bisaku. Dan di situ semua orang jadi bingung gitu, maksudnya ya antara bingung antara tetangga-tetangga kan banyak yang muslim ya, jadi kayak ya ada yang seneng gitu, ada yang sedih. Dan itu belum diputuskan mau dikebumikan secara apa? Iya. Itu yang membuat bingung warga mungkin ya. Oke. Kan akhirnya kan kami berembuk, Mas. Dia kan nggak bisa nungguin dari prosesi pemakaman dari agamaku, kan nggak bisa, Mas, nungguin sampai kapan gitu. Terus akhirnya warga ya udah deh, dikafanin aja yang murah. Aku juga bilang karena aku udah muslim, aku pengen ibu dikafanin aja gitu, maksudnya karena memang selama ibu sakit kan aku yang merawat tuh, pakai apa lagi, kita nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya ibu dimakamkan secara Islam, walaupun aku tahu ya seperti itu katanya nggak boleh, karena memang ibu kan non muslim. Tapi karena warga sekitar dan tetua-tetua bilang ini adalah kemanusiaan, jadi nggak bisa dong kita kan sebagai muslim kita ngelihat seperti itu, nggak bisa, jadi ini adalah kemanusiaan. Akhirnya ibu sekitar jam 8, setengah 9 gitu dimakamkan di pemakaman terdekat. Pagi dimakamin, dan itu ada yang membuat hati aku hancur lagi, Mas. Kenapa? Nggak ada yang mau masuk ke liang lahat ibu buat ngazenin. Kan biasanya kalau dimasukin ke liang lahat diazenin, habis dibuka kafannya terus diazenin. Nggak ada yang ngazenin. Kenapa? Kurang paham. Dari warga nggak ada? Nggak ada yang berani. Diem aja gitu ya? Ada kayak misalkan ada sebenarnya satu orang yang pengen turun gitu, tapi mungkin dicegah sama yang jangan gitu. Ya mungkin secara aturan syarinya mungkin nggak boleh. Jadi mereka nggak mau. Iya. Karena aku mendengar cerita dari Mbak El aja ini, ya agak bingung juga ya posisinya ya. Kita coba mengerti warga, tapi kita juga mengerti Mbak El di situ ya. Yang dimana pasti ada rasa kecewanya dan bingung juga. Iya benar. Oke, diputuskannya seperti apa? Udah berarti lepas talinya, sudah ditutup. Dan tidak diazankan. Tidak diazankan. Malamnya, kan aku nggak ngerti ya gimana caranya tahlilan, gimana caranya Yasin. Misalnya kalau malam kan ada yang namanya 7 harian. Ada orang meninggal kan pasti pada keluarga, tetangga-tetangga pada datang. Karena memang tetangga mungkin aku paham kondisinya. Karena tetangga kan lihatnya kami kan non muslim, masa didatangin Yasinan. Kayak gitu ya. Walaupun sudah dimakamkan secara Islam kan mereka juga pasti mikir-mikir masa sih ada Yasinan gitu. Jadi nggak ada tetangga sama sekali yang datang buat Yasinan kan. Tapi di rumah ada beberapa saudara dan beberapa teman dari kakakku yang menemani di situ buat ya penghiburan lah buat kami, buat nemenin supaya
nggak terlalu sepi, biar kami juga kedistraksi supaya nggak terlalu kepikiran ibu meninggal. Jadi malamnya itu benar-benar nggak ada tahlilan sama sekali. Cuman memang kami menerima tamu, misalkan dari teman-teman tempat ibadah kami yang dulu tuh pada datang memberikan bela sungkawa, berduka cita, berbagai macam seperti itu kami terima. Nah, ada kejadian Mas waktu itu, kami kan udah nggak ada tamu, sekitar habis isya itu waktunya, nggak ada tamu. Aku dan para sepupuku duduk di situ, duduk di ruang tamu. Kakakku dan teman-temannya di luar rumah. Ada bapak juga di luar lagi ngobrol. Terus kalau di tempatku dulu kalau misalkan ada orang meninggal kan pasti disediain permen sama makanan. Permen kalau misalkan untuk menerima tamunya, dikasih permen sama makanan kecil-kecil gitu kan. Permennya saat itu boleh sebutin merek nggak sih? Boleh. Permen Kiss tahu? Tahu. Belakangnya ada tulisannya kan? Iya. Ya. Jadi sepupuku itu lagi makan permen. Ambil satu permen udah dimakan. Sampahnya nggak dibuang ke tempat sampah tapi dilempar. Kan di ruang tamu tuh dilempar gitu. Nggak sampai keluar. Jadi cuma sampai di depan kusen doang. Itu nggak ada angin, nggak ada kipas angin juga. Itu bungkus permen tuh kayak muter, kayak menggelinding. Jatuhnya tuh di bawah kakinya sepupuku itu tersebut. Jadi seolah-olah kayak nggak mau dibuang gitu. Dilemparin terus dia balik lagi. Diambil. Terus tiba-tiba gini, sepupuku, baca. Saat itu ada 4 orang gitu. Iya coba deh baca. Ceritanya I love you. Terus kami berempat ini bilang, iya mak, kami tuh juga sayang sama mak. Kayak gitu. Kami kayak, ya udah kami buat biar kami nggak terlalu stres gitu kan. Terus salah satu sepupuku bilang, coba ambil lagi permen satu. Tulisannya apa? Diacak aja. Mau ngambil dari toples yang sama, dilarang sama sepupuku yang lain. Jangan dong, nggak seru dong ngambil dari pack yang baru. Jadi ngambil pack dari pack yang baru tuh digunting, ditaruh di toples yang lain, bukan yang tadi ya. Jadi ini pack baru, terus diambil lagi, diambil. I miss you tulisannya. Terus kami bilang gini, iya mak, kami tuh juga kangen sama mak yang baik-baik ya di sana ya. Terus ngambil lagi dari pack yang lama, yang lain lagi. Diambil lagi satu. Tahu tulisannya apa? Selamat jalan. Dan itu tulisannya di permennya itu nggak ada bahasa Indonesia, semua pakai bahasa Inggris. I love you, I miss you, goodbye, gitu-gitu. Dan itu ada tulisan selamat jalan. Dan kami buka semua pack permen di situ. Kami buka semua pack, kami susun. Kami sama sekali nggak menemu tulisan selamat jalan. Cuma satu itu aja. Yang bahasa Indonesia cuma itu aja? Iya. Selamat jalan doang. Iya, setahu aku juga bahasa Inggris. Iya. Saat itu. Selamat jalan. Terus kami takut kan, yang tadinya kami buat bercandaan gitu, terus kami takut kan kayak, iya mak, hati-hati ya mak di jalan ya, yang terang jalannya. Kami juga sayang mama, kami juga rindu sama emak. Dan seketika itu tahu nggak mas kenapa? Satu ruangan wangi. Wanginya tuh wangi parfum yang tidak bisa kami deskripsikan wanginya seperti apa. Yang jelas itu wanginya tuh kayak wangi yang nggak pernah kami cium sebelumnya. Sampai kami tuh para sepupu dan kakakku bilang, ini kok wangi, bau apa sih? Coba kak, ini masuk di ruangan ini, ruang tamu wangi banget loh. Iya lo wangi loh. Dicium satu-satu, bajunya satu-satu, nggak ada wangi yang sama. Terus kami kan cari ya itu sumbernya tuh dari mana? Tahu dari mana? Dari kusen pintu depan. Tuh aromanya wangi banget kak. Dan itu kami tuh bukan rumah apa sih, rumah orang miskin. Kami nggak pakai kayu yang baunya wangi. Dan itu wangi dari mana kita nggak tahu. Dan itu di situ seperti sesuatu ada tertahan di situ. Wow. Setelah kejadian itu kan kami kan itu kan dari pagi ya. Aku kan juga melek kan dari subuh. Kan capek, banyak tamu, banyak itu kan kami kan mesti kayak capek gitu kan. Terus kami tuh tidur malam itu juga sekitar jam 10-an, kami udah tidur. Di depan ruang tamu tuh ada bapak sama sepupu cowok. Di kamarku itu ada aku, ada kakakku yang cewek, kakak iparku yang cewek itu, sama 2 lagi sepupuku yang cewek. Nah di luar rumah itu ada kakakku yang cowok, sama ada 5 temennya.
sekitar 5 atau 6 temennya gitu. Tidurnya tuh juga bukan tidur di kasur yang proper gitu, enggak Mas. Tapi yang temennya kakakku tuh tidur pakai tikar di bawah tenda. Jadi kayak kan kalau misalkan ada orang meninggal kan pakai teratak kan. Mereka gitu aja karena mereka itu adalah komunitas pencinta alam kan, berarti kan udah biasa tidur pakai kayak gitu kan, enggak masuk kangen apa gimana ya, mereka tidur aja gitu jejer-jejer gitu. Malamnya Mas, waktu aku udah terlelap tidur, aku tiba-tiba tuh dengar suara berisik dari dapur. Depan kamarku persis tuh ada dapur. Berisiknya tuh seperti piring yang ditumpuk. Letak. Aku bangun dong, karena berisik kan aku bangun. Saking berisiknya tuh sampai bikin aku bangun. Aku bangun, tiba-tiba kakakku tuh ternyata udah bangun, kakakku yang cewek. Kakakku yang cewek tidurnya tuh paling pojok sendiri dekat korden. Kordenku itu korden yang seperti ini. Korden 2 gini tapi ditutupkan gini. Kayak gitu. Bawahnya kan pasti ada space-nya kan? Ada space-nya. Terus kakakku bilang gini, udah, madep tembok, jangan madep korden. Madep tembok. Ya kan aku bangun tidur bingung dong. Suara apa sih kak? Udah madep tembok, jangan madep korden, madep tembok. Ya karena aku capek, aku gak mikir apa-apa dong, aku tidur lagi sampai pagi. Pas pagi aku bangun, di kamarku udah gak ada orang, kakakku udah bangun, semua sepupu udah bangun. Aku bangunnya paling akhir ternyata. Waktu aku keluar kamar, aku lihat ke depan, udah pada ngumpul tuh di depan. Tinggal kakakku yang cowok yang tidur di depan. Temen-temennya pada kemana? Temen-temennya gak ada. Sendalnya ada, motornya ada, orangnya gak ada semua. Terus kan bingung kan, gimana sih ini, katanya mau nungguin buat biar rame-rame malah gak ada orang. Kakakku yang cowok dibangunin sama kakakku yang cewek. Tuh temanmu pada kemana sih? Gak ada. Kakakku juga bingung loh. Tadi malam tidur bareng-bareng kok gak ada. Terus ditelepon lah, itu waktu itu BBM sih, di BBM. Kalian di mana? Gitu. Tidur di pos ronda yang jaraknya 1 kilometer dari rumah kami. Maksudnya gini loh kak, itu kan mereka kalau misalkan tidur, kenapa mereka tidur di sana? Disuruh pulang dong sama kakakku. Jadi pulang, disuruh pulang dulu temenmu. Udah sini dulu. Takut. Udah sini dulu. Disuruh pulang. Mereka datang. Nyeker semua, nggak pakai sendal. 5 orang tadi nyeker sendal. Kenapa gitu? Wah nggak berani, aku nggak berani. Nah, kenapa sih? Wah tenang bro, rawani bro. Nggak berani bro, nggak berani. Duduk dulu. Ini bro, gini. Tadi malam itu kan tidurnya jejer-jejer kayak sarden tuh. Jejer-jejer. Yang mereka rasakan itu, mereka tuh seperti ketempelan besi dingin. Rasanya nyes kan, ces gitu kan. Tapi mereka ketempelannya, ada yang ketempelan di pipi, ada yang ketempelan di kaki, ada yang ketempelan di area sini. Dan itu saking dinginnya yang mereka rasain, sampai mereka tuh kebangun. Jadi ada salah satu mereka tuh yang bangun duluan gitu kan, karena mereka kedinginan. Dinginnya bukan karena dingin udara, tapi kedinginan seperti ditempeli besi dingin. Mereka salah satu dari mereka bangun, mereka nengok salah satu itu. Di sebelah dia ada satu sosok pocong berwajah ibu. Tapi badannya bukan badannya ibu. Badannya tuh kurus, sedangkan badan ibu tuh posturnya tuh gendut gitu besar. Posturnya tuh kurus, tapi wajahnya wajah ibu. Di sebelahnya? Iya. Makanya mereka lari bukan karena mereka takut setannya, karena orang pecinta alam kan pasti sering naik gunung, ketemu setan udah biasa. Cuman karena mereka melihat wajah ibu, mereka lari. Karena salah satu dari mereka kan mengenali wajah itu ya, jadi mereka teriak. Teman-teman lain juga pada ngelihat itu ada wajah ibu di situ, mereka kabur. Tapi yang jadi pertanyaan, kakakku sama sekali nggak dengar teriakan mereka. Kakakku tidur aja gitu. Makanya kakakku tidur sampai pagi. Berarti yang ketempelan besi dingin itu ketempelan pocong. Kemungkinan. Dan itu dikelonin satu-satu mungkin loh ya. Kemungkinan seperti itu. Terus dikonfirm sama kakakku yang ipar cewek tadi. Ingat nggak waktu aku disuruh madep tembok? Benar.
Itu kan di korden kan ada space-nya, bawah itu kan ada space-nya kan. Yang kakakku lihat awalnya tuh seperti kain. Kordenku warnanya oranye. Itu ada kain putih. Kelewat-kelewat di bawah, dari korden kelihatan. Ini maksudnya dari arah posisi tidur kakakku kelihatan itu seperti ada kain. Dan itu ngambang, Kak. Seperti itu. Nah, karena kakak penasaran, itu kan korden 2 ini kan ada space-nya kan, ada, kalau korden 2 kan ada sisanya gitu. Kakakku ngintip sama tidur, ngintip gini. Dan itu ada ibu. Sama, posturnya tuh kurus, tapi wajahnya tuh wajah ibu. Jadi perasaanku saat itu pasti shock. Pertama tuh shock banget. Karena aku yakin itu bukan ibu kan. Iya, benar. Aku yakin itu bukan ibu. Satu. Kedua, aku berpikir orang meninggal ya udah meninggal. Nggak ada yang balik ke dunia buat nakutin orang, nggak ada. Menurut aku. Kalaupun itu menyerupai ibu, pasti itu adalah jin yang menyerupai ibu buat nakut-nakutin kami gitu kan. Nah, karena semua orang kan di situ yang ada bapak juga di situ dengar, pasti kan juga bilang enggak itu bukan gitu. Teman-temannya juga, kalau teman-temannya kan pasti ya apa yang mereka lihat itu yang mereka yakini kan. Terus akhirnya kakak iparku, bapakku juga bilang seperti, ya udah ini dicip aja, jangan sampai orang lain tahu. Jangan sampai cerita ini tuh disebar-sebarin, karena ini pasti akan jadi aib keluarga kayak gitu. Terus kan karena itu kami masih masa berduka, aku kan juga nggak sekolah tuh, Kak. Aku libur, aku mulai berkegiatan kayak aku belanja, aku gantiin ibu, aku belanja, aku masak kayak gitu. Waktu aku belanja ke tukang sayur, ada beberapa tetangga yang juga belanja di tempat yang sama. Dan mereka tuh ternyata lagi ngobrolin tentang ibu. Diomongin. Nah ini loh jadi pocong lah. Sedangkan mereka taunya dari mana? Mereka taunya dari mana? Nggak ada yang ngomong sama sekali. Dan terus ada yang bilang gini, kamu sih udah tahu ibunya meninggal hari Sabtu, nggak mecahin genteng. Mecahin genteng? Iya, jadi kalau di kepercayaan orang Jawa itu, kalau misalkan beberapa orang Jawa percaya kalau ada orang yang meninggal di hari Sabtu harus mecahin genteng dulu. Nah, sedangkan kami kan nggak tahu itu. Seperti itu kan kami nggak tahu. Kami juga nggak percaya hal tersebut kan. Jadi saat ibu meninggal juga nggak ada yang ngasih tahu. Jadi kami juga nggak melakukan hal tersebut kan. Iya. Jadi ya udah aja kami anggap itu sebagai itu mitos lah, nggak nganu lagian itu bukan ibu. Itu bukan ibu. Kami percaya itu bukan ibu. Ada tukang sayur yang cerita, sebenarnya ibu kamu tuh diomongin loh. Ngomongin gimana? Jadi ada cerita disampaikan ke tukang sayur tersebut. Salah satu dari mereka tuh ditambakin ibu waktu mereka masak di jendela. Sama ciri-cirinya kayak gitu, wajahnya ibu tapi badannya bukan. Terus kalau misalkan pas waktu mereka jemur cucian ada yang ditampakin. Jadi cerita tentang pocong ibu itu kesebar bukan karena teman-temannya kakakku dan bukan karena dari kami yang ngomong, tapi mereka ngalamin sendiri. Ya itu apa ya, Kak, bukan, kami nggak nyalahin mereka ngomong tersebut kan, karena mereka kan melihat. Jadi apa yang mereka sampaikan kan apa yang mereka lihat kan. Kami bilang ya enggak, itu bukan ibu kok, Pak. Dan dari itu kakak bilang, iya nggak apa-apa, kamu tahu nggak, kalau hari Sabtu meninggal tuh memang biasanya bawa temen gitu. Ya kemarin ada yang bilang seperti itu. Terus ada juga tetangga waktu kami kumpul-kumpul gitu kan, ada yang ngomong gini, ya itu kan kamu kan karena itu dimakami secara Islam, itu kan sebenarnya nggak boleh gitu. Makanya ibu kamu nggak tenang seperti itu. Ya kan itu kan maksudnya gimana? Iya sebenarnya boleh ngomong itu, betul secara syar'i itu benar. Tapi kan momennya nggak tepat. Iya benar. Kami kan lagi berduka, kami diomongin. Julid banget ya. Kami lagi berduka, kami diomongin ibunya jadi setan, ibunya jadi pocong. Kami kan kena mental. Sampai aku tuh tanya sama kakakku yang perempuan. Karena aku apa-apa curhat sama kakakku yang perempuan. Mbak, emang ibu jadi pocong ya? Sesimpel itu pikiranku saat itu. Emang ibu kemarin kafannya nggak dilepas ya?
Maksudnya itu pikiran simpel gitu loh Mas, pikiran anak kecil saat itu. Mbakku bilang, enggak usah percaya. Enggak usah percaya, itu tuh omongan orang, kamu enggak usah percaya, kamu percaya itu ibu. Enggak, ya udah selesai. Itu bukan ibu. Dan 1 minggu setelah ibu meninggalnya hari Sabtu. Hari Sabtu berikutnya ada yang meninggal, temannya ibu, tetangganya ibu di situ meninggal. Sama, meninggal mendadak. Itu kan pasti jadi omongan banget. Iya. Yang tadinya ada status pocong tadi kan ditambah diperkuat dengan setelah ibu meninggal hari Sabtu berikutnya ada yang meninggal. Orang situ juga. Itu kan nambah beban kami, Mas. Betul. Semakin diomongin, kami kan jadi secara mental kami kena ya, karena kami kan itu ibu kami gitu, kami diomongin seperti itu dengan momennya nggak tepat. Ada yang juga yang bilang gini sama aku diomongin, kamu tuh udah Islam, ibu kamu kan bukan Islam, kamu mau doain bagaimanapun kamu doain, doa kamu tuh nggak akan sampai. Ada yang ngomong kayak gitu? Enggak. Tetangga nih? Hah? Ibu-ibu? Ibu. Ya, aku tahu gitu Mas, itu kan menurut syar'i memang seperti itu. Tapi momennya, tolong dong momennya kan kami kan lagi berduka. Terus kakakku bilang, udah kamu tuh jangan mikir jahat tentang mereka. Ya mereka melihat apa yang mereka lihat, mereka ngomong apa yang mereka mau ngomongin. Kalau mereka memang dilihatin ibu dan mereka cerita ke tetangga-tetangga kalau memang mereka dilihatin ibu, ya itu kan menurut mata mereka. Mereka nggak salah. Kita jangan sampai benci sama mereka. Saking positif tingginya kakakku tuh seperti itu, Mas. Jadi kami masih baik gitu sama tetangga. Kami nggak pernah ngejauhin mereka. Kami tetap mau nyapa kalau mereka kami lewat depan rumahnya, kami masih nyapa, kami ketemu di jalan, ketemu di mana kami masih mau ngobrol. Jadi kami nggak benci sama mereka gitu. Terus kakakku bilang gini, kakakku yang perempuan, semakin kita benci sama seseorang, semakin kita negatif thinking sama seseorang, semakin kita mikir aneh-aneh ke seseorang, mereka tuh senang. Dan mereka bakalan menang. Karena memang itu tujuan mereka. Mereka dalam artian, ya kita nggak tahu. Apakah itu jin? Apakah itu setan? Jadi apa yang kita lakukan, ya kita ikhlas. Saat itu, pembicaraan tentang pocong itu sampai 40 hari. Masih dibicarain terus. Sampai bulan Oktober. Itu masih ngomongin soal ibu seperti itu. Dari Agustus. 2 bulan ya? Iya, tapi kalau dihitung kan karena ibu meninggalnya kan tanggal 9. Perubahan apa yang dialami selain diomongin gitu ya, yang dirasakan oleh Mbak El sama tetangga? Perubahan apa dari tetangga gitu? Iya, sebenarnya kalau tetangga sih masih sifatnya masih seperti biasa ya, Mas. Kalau kami nggak ada, cuman memang omongannya aja sih omongannya yang kayak mungkin nggak tepat waktunya lah. Sebenarnya benar, omongan tetangga tuh kan ada benernya. Apa yang mereka sampaikan mungkin menurut mereka benar, cuman kan waktunya kami lagi berduka, kami diomongin seperti itu. Tetap aku aja yang denger aja nyelekit gitu, merasa gitu. Jadi Desember 2012 kan kami harusnya kan perpanjang kontrak. Ditawarin bapak apakah mau nambah lagi kontrakan di situ. Kami bilang enggak, udah cukup, karena rumah itu membawa trauma yang mendalam bagi kami ya. Kalau mungkin ada orang yang bilang udah tahu rumahnya seperti itu, kenapa nggak pindah aja? Kan untuk pindahan itu kan bukan soal dapat rumah. Iya, benar. Karena saat itu aku sekolah, aku butuh tempat yang dekat dengan sekolah. Terus juga saat itu kan aku nggak punya kendaraan, Mas. Jadi kalau aku sekolah kan aku harus nyari angkot atau segala macam. Kalau rumahnya jauh dari tempat sekolah aku kan, otomatis biaya kami nambah lagi. Jadi pindah rumah tuh bukan
bukan sesuatu yang solusi mudah ya. bukan hal yang gampang kayak orang mikirin, kayak hal simpel ya udah pindah rumah aja gitu. Ya, sebenarnya kita ngejalaninnya susah, kita setiap hari aja susah gitu. Dan itu untuk harga 1,5 juta di tahun itu, ya maksudnya yang affordable buat kami ya di rumah situ gitu. Kami nggak bisa lagi nyari rumah di mana lagi dengan harga segitu di tahun itu. Tapi sebenarnya dari semisal di tahun itu dengan harga segitu, menurut aku masih cukup mahal loh Kak. Satu rumah 1,5 juta Sebulan? setahun. Oh iya, aku mikirnya sebulan. Karena memang tadi nggak dikasih tahu kan ya? Iya, 1 tahun. 1 tahun. Wah, baru ini bilang murah sih. Iya, parah. Murah parah. Iya. Karena kan Iya, memang iya. itu kan rumahnya belum jadi, masih 60%. Jadi mungkin daripada nganggur rumahnya itu ya udah biar ada yang rawat, mungkin kayak gitu juga. Iya. Aku mikirnya 1 bulan. tadi sebulan karena nggak dikasih tahu ya. Ternyata ini terungkap ya 1,5 juta Per tahun. Tapi rumahnya, wah, Dan gila rumahnya banget sampai itu. sekarang masih ada. Tambah bagus. Masih ada. Sekarang di situ jadi komplek perumahan. Oh, Banyak tuh rumah, banyak. tapi masih ada kuburan jenazah. Udah nggak ada. Sudah diratakan. Ratakan. Jadi waktu Desember 2012 itu kami nggak perpanjang. Kami meninggalkan semua memori buruk di rumah itu. Terus kami evaluasi masing-masing keluarga tuh, kami evaluasi karena memang keluarga aku tuh kan suka doa bareng ya. Terus doa bareng, mereka doa, aku doa sesuai kepercayaanku saat itu. Mereka pegangan tangan berdoa, aku doa sendiri dengan cara Islamku sendiri. Mereka bilang, yaudah dengan ini kita pindah, semoga hal-hal buruk udah selesai. Kakakku yang laki-laki bilang ke aku, selama ini kan kamu kan sejak pindah ke rumah itu kamu kan gak deket sama bapak, deketin lagi sama bapak, ngobrol sama bapak. Jangan sampai kita satu sama lain tuh saling membenci. Ini jadiin evaluasi supaya kita tuh lebih solid. Mungkin kita udah habis-habisan, ibu gak ada, keuangan kami hancur saat itu. Ya mereka menang gak apa-apa. Tapi setelah keluar dari sini, semoga gak ada lagi hal seperti ini. Semoga keluarga kita semakin solid, semakin saling menyayangi satu sama lain. Amin. Terus saat itu Kak, bapak ikut saudaranya dan aku ikut kakakku. Jadi kami udah gak ngontrak lagi. Terpisah? Berpisah sama bapak? Iya, berpisah sama bapak. Tapi sejak saat itu jadi apa ya, kan kalau berpisah kan pasti kan saling kangen ya. Kangen gitu, terus saling ngobrol lagi ya. Memang mungkin manusia tuh butuh dicoba dulu untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Betul. Dan sampai sekarang hubunganku sama bapak baik, bagus. Alhamdulillah. Bapak nggak pernah bahas kenapa aku jadi Islam, nggak pernah tanya. Bapak terima, bahkan bapak beli sajadah buat aku sekarang. Bapak beliin sajadah, masih aku simpen sampai sekarang sajadahnya. Aku pakai buat sholat. Iya, aku nggak tahu apakah itu pahalanya ngalir apa enggak, tapi aku kalau sholat pakai sajadah itu pasti aku pikir gitu, semoga bapak ketularan. Amin. Aku cuma bilang gitu aja. Semoga bapak ketularan. Amin. Oke. Seperti itu. Berarti bapak sampai saat ini masih di agama yang lama? Iya. Dan bapak taat beribadah orangnya. Jadi keluarga kami memang sebenarnya religius ya. Tapi ya aku memang berharap semoga suatu saat nanti dapat ketukan juga supaya bisa bareng-bareng sholat gitu. Iya, amin. Apa yang menyebabkan Mbak El dan juga Bapak di momen itu tuh jadi jarang ngobrol gitu, atau ada gesekan atau gimana? Itu kenapa gitu? Kalau boleh diceritain boleh, kalau enggak apa-apa. Karena memang ya kalau aku sebagai remaja saat itu ya Kak, kan masih labil ya.
yang tadinya ekonominya bagus jadi jelek tuh, yang Paham. pasti kan nggak punya Mental, apa-apa. Ya, aku saat itu kan mikirnya barang-barangku juga ikut dijual gitu, maksudnya HP aku ikut dijual, aku jadi downgrade pakai HP jelek gitu, maksudnya kan aku kan nggak terima. Iya, paham. Tapi setelah aku dewasa aku jadi ngerti kenapa bapak ngelakuin itu. Iya. Dan aku akuin itu adalah perbuatan bapak yang baik. Betul. Karena untuk mikirin orang banyak. Betul. Sampai sekarang pun tukang-tukang, kuli-kuli yang kerja sama bapak dulu masih baik sama bapak. Kadang kalau lebaran mereka datang ke rumah, ngirimin, karena memang sebaik itu bapak sama mereka. Jadi mereka punya bekas sendiri gitu, memang bekas di hati mereka sebagai orang yang baik. Jadi seperti itu. Aduh, itu hal yang paling ditakuti sama seorang bapak lagi. Ditinggal sama, maksudnya gimana ya? Ya kan secara nggak langsung lah ditinggal lah ya sama Mbak El ya, anak perempuannya gitu. Iya, benar. Wah, itu sangat-sangat ditakuti lagi. Tapi gini, aku tuh jadi ngebayangin kayak pada saat itu berarti hancur juga hati bapak ya. Iya. Dan saat itu aku gak mikirin itu. Iya. Karena aku kan masih remaja. Masih remaja. Dan itu iya namanya masih remaja ya. Banyak pengalaman yang belum dirasakan. Tapi aku jadi memikirkan hati bapak ya. Kayak wow. Dengan beliau masih kuat aja itu salah satu hal yang menurut aku takjub ya. Itu hancur itu. Pasti itu hancur banget tuh. Bener. Bapak. Sehat-sehat ya untuk bapak ya, nanti salam ya. Salam. Dari aku. Wow. Dan semoga bapak juga dapat hidayah, mudah-mudahan. Amin. Nah, amin. Tapi yang terpenting adalah hubungan dari Mbak El dan juga bapak baik-baik saja. Iya, amin. Jadinya semakin baik gitu ya. Iya, benar. Terus kalau penyakit ya yang dialami sama ibu ketika meninggal dunia, jadinya kenapa penyebabnya? Kalau itu kan dibawa ke rumah sakit. Katanya sih serangan jantung. Katanya. Cuman kalau riwayat jantung ibu nggak punya riwayat jantung. Nggak punya. Ibu juga nggak punya riwayat diabetes atau apa, nggak punya. Jadi ya mereka kan pasti kan kalau di rumah sakit kan harus ada ini ya, harus ada penyebab kematiannya. Jadi ya riwayatnya sakit jantung sama usia gitu. Oke. Gitu aja tulisannya di surat kematian. Kalau menurut Mbak El? Aku nggak mau berspekulasi apapun sih, Mas. Ya karena sakitnya sejak ada kejadian yang di atas Bungpai itu. Kan mulai sakit ibu ya, tapi aku sampai sekarang nggak mau berspekulasi apakah itu karena ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka atau mungkin rumahnya. Karena orang ada yang suka itu maksudnya karena ada kaitannya dengan yang ditipu itu? Mungkin. Yang ditipu? Mungkin. Oke. Mungkin karena memang ada yang bilang gitu temanku bahwa bola itu adalah kiriman. Jadi mungkin itu kiriman yang terakhir gitu. Maksudnya kami kan sempat nggak punya apa-apa, itu juga termasuk dalam. Karena momennya dari situ ya memang hancurnya ya. Bener. Terus ya rumah mungkin. Iya rumah juga. Jadi kayak kebetulan yang saling mendukung satu sama lain gitu. Karena rumahnya di kuburan Cina, kita ada masalah itu. Jadi sampai sekarang pun aku nggak mau berspekulasi ya. Udah ibu meninggal, memang itu udah jalannya, udah seperti itu aja. Iya benar. Momen apa yang paling diingat Mbak El sama ibu? Ibu tuh kan suka banget bikin kue. Dulu aku tuh suka bantuin ibu bikin kue. Suka bantuin ibu masak, bantuin ibu bikin kue. Dan apa yang dimasak ibu saat itu jadi sesuatu yang berharga buat aku di masa sekarang gitu. Karena ternyata sejauh apapun ibu sekarang,
udah nggak bisa digapai lagi. Tapi karena aku dulu sering bantu ibu masak, aku tahu resep masakan ibu. Setidaknya aku bisa masak buat ngobatin kangen. Betul. Buat ibu. Jadi setiap kali aku masak masakan yang dulu sering dimasak ibu, aku jadi ngerasa kayak ibu tuh ada gitu loh. Paham. Oh, berarti ada satu resep atau beberapa resep yang Mbak El tahu itu dari ibu tuh ya? Iya, benar. Dan beberapa kali coba masak kalau lagi kangen. Dan dulu ibu masakin buat aku, sekarang aku masakin buat anakku. Wow. Dan aku berharap anakku juga ngerasain hal yang sama gitu. Iya. Dikangenin masakannya. Nenek. Ya. Benar. Meninggal dikubur di mana? Maaf. Apakah di daerah rumah itu atau? Iya, daerah rumah itu di komplek pemakaman Muslim seperti itu. Masih sering dikunjungi? Iya. Masih. Aku setiap kali ke makam ibu, aku baca doa, aku jadi tiba-tiba kepikiran kata tetangga. Kamu doain pakai cara apapun, sampai kamu mulutmu berbusa juga doaiku nggak akan sampai. Aku kalau kalau ingat ya itu jadi kalau aku di misalnya ibu doa tuh tiba-tiba itu kepikiran aja gitu. Tapi ya aku nggak pernah benci sama orangnya. Sekali lagi aku nggak pernah benci sama orang. Tapi kalau masukan dari aku, sebagai manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, entah doa, entah apapun ya, hal baik apalagi, itu nggak ada yang percuma. Iya, percayalah itu. Iya, benar. Tuhan gak tidur. Benar. Selama 40 hari ibu meninggal, apakah ada keluarga inti yang ditampakin? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Bahkan bapak pun cerita bapak nggak pernah mimpiin ibu. Kakakku yang cowok nggak pernah. Bahkan sampai detik ini pun aku nggak pernah mimpi ibu. Walaupun kata orang, mungkin orang ditampakin dalam bentuk pocong kan pasti nggak enak ya mas. Nggak enak ya, itu kan wujud yang nggak ada orang yang mau ditampakin keluarganya dalam bentuk seperti itu. Kalaupun memang itu benar, itu ibu, tolong tampakin ke aku deh. Nggak apa-apa gitu, karena aku saking kangennya gitu sama ibu. Kangen banget sama ibu. Tampakin ke papa. Tapi bahkan sampai sekarang pun, mimpi pun dalam bentuk pocong itu nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Aku mendoakan dan teman-teman juga yang nonton pasti mendoakan semoga ibu tenang ya. Iya. Karena pasti. Itu adalah hal-hal yang sangat penting. Benar. Ibu sudah tenang. Benar. Ya, dan diterima di sisinya. Amin. Oke, ini balik lagi ke cerita Mbak El. Waktu ibu meninggal itu kan mendekati Lebaran. Iya, benar. Itu pada saat itu suasana Lebaran gimana Mbak El? Jadi kan aku kan ada pernah, tadi kan aku cerita, aku mau beli baju Lebaran warnanya putih, ternyata warnanya hitam. Dan itu aku pakai saat pemakaman ibu. Yang tadinya aku mau Lebaran sama temanku, aku nggak jadi Lebaran sama temanku. Akhirnya baju hitam itu mungkin adalah sebagai tanda juga. Dan aku pakai itu di hari pemakaman, dan temanku saat datang pun pakai baju hitam yang kami beli. Jadi mungkin Allah udah kasih tanda-tanda dari awal mungkin, tapi kami nggak ada yang sama sekali gitu. Dan itu kan meninggalnya Lebaran ya. Ya tetangga-tetangga makanya sibuk dengan urusannya mereka masing-masing gitu, sedangkan kami masih berduka. Setelah dimakamin, yaudah mereka pergi aja gitu, nggak ada ke rumah kami buat aku paham mas, maksudnya saat itu kan pasti mereka juga punya kepentingan masing-masingnya. Tapi secara perasaanku kan pasti kan sedih ya, karena itu kan harusnya ada tangga, ada apa ya, mereka datang, mereka bantu, aku paham. Habis itu sepi aja rumahnya. Makanya ini tuh kayak jadi hal yang traumatik gitu. Aku tuh ingat satu kata-kata. Kalaupun ibu suatu saat dilahirkan lagi ke dunia, tolong dong jadi ibuku lagi. Iya. Tapi sebenarnya Mbak El ya, mendengar cerita yang tadi aja,
Jujur ini adalah satu kisah yang aku bahkan sampai bingung, Mbak. Iya, benar. Bingungnya gimana? Satu sisi ketika Mbak El cerita bahwa yang tadi aja momen Lebaran, tapi tetangga jadi nggak dateng ke acara tahlilan mungkin ya setelah ibu meninggal itu. Jadi aku bingung menempatkan posisinya. Iya, benar. Ini benar-benar kisah yang baru pertama kalinya aku ngerasa bingung. Benar. Aku pun menempatkan diri sebagai tetangganya pun aku akan melakukan hal yang sama gitu kan. Maksudnya kan mereka juga punya kepentingan masing-masing dan kami pun paham ya memang nggak apa-apa, memang mungkin momennya seperti itu. Jadi tetangga pun mau kemana ini, jadi kan namanya orang meninggal pasti nggak ada yang tahu tanggalnya kapan, meninggalnya kapan, nggak ada yang bisa milih kan. Ya seperti itu. Di satu sisi ketika ya walaupun agak menyakitkan yang tadi ya, ya aku anggap juga nggak baik ya dengan ngomong segitunya yang ibu meninggal dalam keadaan belum Islam gitu ya dan segala macam. Ya tetap nggak baik ya. Tapi intinya sebenarnya benar kata Mbak El bahwa nggak seharusnya di momen seperti itu ada tetangga yang ngomong sesuatu yang tidak mengenakan. Iya benar. Ya. Walaupun itu fakta. Walaupun itu fakta. Iya benar. Itu tetap tidak baik lah. Oke. Waktu di momen tetangga yang meninggal itu ya, itu tetangganya melakukan mitos itu. Iya mitos itu nggak? Aku kurang tahu karena memang aku kan nggak datang Kak. Maksudnya kami kan tidak sedang berduka. Kalau bapak dan kakakku datang untuk berbelasungkawa, cuman aku nggak datang karena memang kan saat itu kan aku masih SMA ya, jadi nggak kepikiran untuk kan dia enak SMA ngelayat kan, nggak itu ya, jadi aku nggak cari tahu sih. Nggak cari tahu ya. Cari tahu. Dan bapak atau kakak juga nggak cerita. Nggak. Tapi Mbak El, ini agak kita intermezzo dikit lah ya, intermezzo tapi serius, gimana tuh ya? Mbak El udah sidang belum? Udah dong. Udah ya, udah. Alhamdulillah. Sudah. Di umur berapa akhirnya sidang? Aku setelah lulus SMA, aku minta restu sama bapak. Kan itu kan kita kan udah nggak tinggal di situ kan, aku udah lulus SMA, aku minta sama bapak, boleh nggak aku sidang? Boleh. Butuh apa? Wow. Aku dikasih kakak, dikasih itu, terus kan kalau sidang ke KUA karena itu memang harus ada pendampingan dari orang dewasa. Aku didampingin saat itu walaupun bapakku dalam keadaan non muslim. Bapakku ikut, kami naik ojek datang ke KUA dan aku disidang pengesahan di situ. Alhamdulillahnya cepat banget, semua dokumen bisa. Dan ya di situ kan yang kan ada petugas yang nyidang itu kan, yang sidangnya itu kan ditanyain, terus sama lah seperti kayak kita di syahadat ulang gitu. Petugasnya nangis, padahal cowok denger ceritaku nangis terus bilang, ya semoga ini jalannya ibu kamu, jalannya ibu kamu, apapun agamamu yang dulu, kamu sekarang udah muslim, kamu sekarang udah beragama Islam, itu adalah jalan pahalanya ibumu, entah itu diterima atau enggak. Dan itu di situ aku kayak merasa agak lega. Ya berarti ya itu bukan ibu sih. Iya memang. Itu bukan ibu. Aduh, gue sedih lagi. Momen bokap yang nganterin Mbak El. Naik ojek lu Mas. Iya, artinya memang benar-benar perasaan ayah itu, apalagi untuk anak perempuan itu apa ya? Kasih sayangnya itu pasti benar. Sangat-sangat penuh cinta lah. Benar. Walaupun sudah disakiti berapa kali pun itu tidak akan hilang gitu. Dan sekarang aku jadi berbakti sama bapak kan karena sekarang. Oke, Mbak El, terima kasih udah nyeritain sebuah kisah yang pastinya kita tuh banyak ambil hikmahnya, dan mungkin Mbak El ada tambahan untuk pesan ke teman-teman yang lagi nonton, Mbak El. Iya, jadi menurut aku pribadi dan menurut agamaku yang sekarang, orang yang udah meninggal ya udah selesai. Benar, urusannya di bumi.
nggak ada lagi yang namanya orang meninggal terus bangun jadi setan atau apapun. Menurut aku pribadi dan menurut apa yang aku baca di Al-Quran, nggak ada. Jadi tolong untuk siapapun yang mungkin mengalami hal yang sama, mungkin ibunya atau tetangganya atau siapa ditampakin gitu, tolong dijaga lagi, dijaga omongannya. Kalian mungkin bener, omongan kalian mungkin ada betulnya, ada faktanya, tapi kita sebagai manusia kan harus menghargai satu sama lain. Betul, menjaga hati. Berilmu aja tuh nggak cukup, kita juga harus beradab. Betul. Itu sih. Ya, itu tadi ya. Pesan dari Mbak El ya, bagus banget ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Terima El. kasih. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mbak El izin pamit. Bye.